Mungkin aku buka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di sharing session 2 nih yang diselenggarakan oleh Educator Inspiration. Sebenarnya mungkin aku perkenalkan diri dulu. Nama aku Vika Deprianto. Teman-teman bisa panggil aku Adip. Aku sekarang kuliah di Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada angkatan 2020. Nah, selama beberapa jam ke depan akan menemani dan memandu nih teman-teman semua dalam acara sharing session 2 yang diselenggarakan oleh Inspiration. Jadi mungkin sedikit brief singkat dulu ya teman-teman kenapa diselenggarakan sharing session ini. Nah, jadi teman-teman panitia ini udah keren banget. Educate Inspiration ini merupakan salah satu platform pendidikan gitu ya, bertujuan untuk meningkatkan, memajukan pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan cara sharing informasi, kemudian memotivasi, terutama bagi teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, untuk sharing session kali ini mengangkat tema Dreams Come True, Maximizing Your Knowledge, yang nanti akan banyak gitu ya, kita akan transfer knowledge, memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada teman-teman semua, terutama terkait dengan jalur masuk, kemudian hal yang akan disiapkan, kemudian bagaimana cara belajar yang efektif, mungkin nanti juga kita akan bahas mengenai bagaimana cara survive di kampus hingga speaker-speaker kita ini bisa mencapai prestasi yang sudah beliau-beliau capai nih sampai sekarang. Oke, mungkin aku akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk speaker kita. Oke, tapi aku mohon maaf ya teman-teman kalau sedikit terdengar ada suara karena aku juga sedang di luar. Nah, yang pertama ini ada Pak Bendoro. Jadi Tata ini merupakan mahasiswa SBM ITB angkatan 2019 yang sekarang sudah di final year gitu ya, karena SBM ITB itu jangka waktu studinya 3 tahun sehingga sudah final year walaupun masih angkatan 2019. Kak Ilham Subandoro ini juga telah mencapai beberapa achievement di tahun 2019, memenangkan lomba debat, lomba bisnis, kemudian 2020 memenangkan juga bisnis plan, bisnis solution, sebagainya, hingga pada tahun 2021 ini Kak Ilham mencapai prestasi sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Pertama di tingkat fakultas sebagai mahasiswa berprestasi utama di SBM ITB 2021, kemudian mahasiswa berprestasi utama di tingkat universitas di ITB 2021, dan kemudian mencapai penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi ketiga di Republik Indonesia. Jadi skalanya nasional ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian experience-nya juga Kak Ilham ini pernah menjadi Director of ITB, kemudian sampai sekarang menjadi co-founder dan Chief Financial Officer at Veteran Indonesia. Kemudian beberapa pengalaman lain, sampai sekarang juga masih menjadi CEO of Corporate Club, Manager of Achievement di KMW ITB, dan Director of Incubation di Student Catalyst National Batch. Nah, mungkin fun fact juga teman-teman, aku kebetulan juga sedang mengikuti Student Catalyst sebagai student, dan aku sudah sempat melihat nih beberapa achievement dan penghargaan yang telah diterima Kak Ilham sebagai Director of Incubation gitu ya. Oke, mungkin bisa next teman-teman. Oke, jadi Kak Aditya Halimawan ini merupakan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada angkatan 2018. Jadi penghargaannya Kak Ilham ini menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Hukum pada tahun 2019 ya, terutama pada peringatan di Catalyst FH tahun 2019. Kak Adit ini juga telah menjuarai beberapa lomba. Yang pertama First Place National Food Court Competition, kemudian ada lomba essay juga, kemudian ada lomba paper segala macam. Untuk experience-nya, Kak Adit ini juga menjadi presiden dari Constitutional Law Society Fakultas of Law di Universitas Gadjah Mada. Kemudian pernah juga menjadi presiden of Rumah Kepemimpinan Award Regional Yogyakarta Batch 10. Jadi ini semacam komunitas bagi penerima beasiswa gitu ya. Kemudian pada 2021, Kak Adit ini juga menjadi founder dari Bengkel Hukum. Jadi ini seperti digital platform untuk mengedukasi terkait dengan hukum gitu ya. Kemudian juga ada jadi book and legal writer at P3D, kemudian jadi divisi humas, dan sebagainya. Mungkin bisa di next teman-teman. Nah,
Berikutnya ini ada Kak Igede Cerita Baca Firananda atau Kak Dana. Jadi kakak itu sudah lulus dari FEB UI, makanya merupakan siswa angkatan 2016 sebelumnya, dan telah menjuari mendapatkan beberapa achievement dan experience selama menjadi mahasiswa gitu ya. Tahun 2018 menjadi diplomatic commendation di Harvard National and UN, kemudian menjuari beberapa lomba juga di paper dan business competition. Pada tahun 2019 juga menjadi champion and best writer for individual category di lomba pajak yang diselenggarakan oleh Deloitte, kemudian menjadi juara juga pada lomba yang diadakan oleh OJK, kemudian menjadi mahasiswa berprestasi utama secara nasional nih teman-teman. Jadi programnya sama seperti yang tadi diikuti oleh Kak Ilham juga. Kak Ilham tahun 2021, kalau Kak Dana ini pada tahun 2019-nya gitu, dan menjadi mahasiswa berprestasi utama gitu ya. Di tahun 2020 pada saat lulusan juga Kak Dana menjadi mahasiswa atau lulusan dengan IPK tertinggi 3,99 dari 4 nih teman-teman, hampir sempurna gitu ya. Dan ini menjadi menempatkan Kak Dana sebagai lulusan IPK tertinggi gitu ya. Inspirasinya juga Kak Dana pernah menjadi kepala divisi kajian ekonomi dan bangunan juga di FBUI, kemudian pernah juga menjadi giving back program intern di BTG, pernah intern juga di Jepal dan sebagainya. Oke. Kepada Kak Ilham, Kak Dana, Kak Adit, datang. Kak Ilham dulu. Selamat pagi, saya Ilham. Pagi Fikri, pagi teman-teman semua. Oke, pagi Kak Adit. Kak Adit, apa sudah di tempat ya? Oh, oke, mungkin ke Kak Ilham dulu nih. Lagi sibuk apa nih Kak sebagai final year student gitu kan? Oke, jadi sekarang-sekarang ini paling lagi kuliah juga ya. Kebetulan aku exchange di USM, Universitas Malaysia. Jadi kurikulumnya agak beda sama Indonesia. Jadi aku masih ada UAS sampai Februari ini. Terus paling maintain bisnis juga di Pateron sama Kompas Club, sama ini ya di organisasi yang di SCIS dan Katolis. Barang Fikri juga kan ya. Kita di satu organisasi bareng. Terus di himpunan aja sih, paling itu aja kesibukan akhir-akhir ini ya. Oke, baik. Mungkin kita langsung mulai aja ya kayak kan Kak Ilham ini masuk kepada top 3 gitu ya, saya top 3 university di Indonesia. Terus mungkin dulu itu apakah SBM ITB ini merupakan tujuan utama kakak pada saat akan melanjutkan ke perguruan tinggi, atau sebenarnya kakak juga coba lain atau ada impian lain? Oke, ini menarik ya, izin jauh teman-teman semua. Jadi kayaknya sangat langka ya orang yang dari awal banget tuh udah punya tujuan yang pasti gitu, yang sakot kayak yang fix banget gitu. Kayak pasti orang tuh kayak dengar cerita teman atau dapat inspirasi baru, kadang jadi goyah atau berubah tujuan destination gitu. Nah, aku juga gitu teman-teman semua, waktu itu bingung nih, yang jelas udah tahu jurusannya yaitu di bidang ekonomi ya, manajemen atau berbau ekonomi aja. Terus untuk universitasnya masih bingung apa gitu, kayak pikir ke Unpad kemana gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak ngedengar cerita teman, oh ini pengen juga nih ke UI gitu, tapi ngedengar cerita teman yang lain juga pengen nih ke Unpad gitu, kayak gitu. Awalnya masih bingung tuh di kelas 10 sama 11 itu masih bingung, masih cari-cari inspirasi gitulah gitu. Nah, kadang teman-teman yang udah punya fixnya, kadang aku kayak masih bingung, asal jawab aja lah mau ke sini gitu, kayak gitu. Padahal itu yang penting udah ada dulu gitu. Nah, terus at the end baru masuk kelas 12, aku harus buat target, kayaknya harus apa ya, harus pikir ini mau kemana, dan juga harus rasionalkan pilihan kita gitu. Kan ada 2 jalur tuh ya, bahkan 3 jalur sebetulnya, ada SNMPTN, SBMPTN gitu.
Nah, kalau aku targetnya SNMPTN, jadi aku sesuaikan pilihan aku tuh dengan kemampuan sekolah aku juga, karena kan SNMPTN daftarnya dari sekolah, bawa nama sekolah, jadi kayak lihat ada alumni enggak gitu, terus kayak nilai aku oke enggak gitu, kayak prestasi aku cukup enggak gitu, jadi mulai rasional lah pilihannya. Dan akhirnya setelah konsultasi dengan banyak pihak kayak BK gitu ya waktu itu, terus keluarga juga dan temen gitu, sharing-sharing gitu, dan akhirnya dapet tuh SBMPTN sebagai pilihan. Dari sana udah mulai ini ya, nggak goyah lagi, kayak udah ditentuin itu, ya udah terserah teman-teman aku mau kemana, ya kita kan udah punya pilihannya masing-masing, yang nggak ikut-ikutan lagi gitu. Di kelas 12 tuh harus udah fix dapat tujuannya mau kemana gitu sih. Oke, baik, berarti Kak Ilham ini lewat SNMPTN gitu ya Kak? Ya, kebetulan kalau aku SNMPTN nih. Kira. Oke, baik. Kan kita juga sudah kedatangan pembicara kita juga, Kak Jana. Selamat pagi Kak, apakah sudah di tempat? Ya, pagi Fikri sebentar. Oke, baik. Mungkin aku menyapa Kak Jana dulu ya. Pagi Kak, gimana nih Kak kabarnya? Baik, baik kabarnya. Fikri gimana kabarnya? Aku baik Kak, ya. Lagi sibuk apa nih Kak? Enggak, hari Minggu istirahat. Oke. Mungkin keseharian gitu kalau lagi weekdays, lagi kerjain apa nih Kak? Oh, iya, aku kerja di Kementerian BUMN. Jadi kesibukannya seputar itu, macam-macam lah isu-isu yang perlu dikerjakan. Mungkin aku akan melakukan pertanyaan yang sama juga ya ke Kak Jana. Jadi mungkin sedikit flashback dulu Kak, pas Kak Jana awal masuk gitu ya ke perkuliahan. Dulu Kak Jana itu apakah sudah menargetkan FEB UI gitu ya sebagai pilihan pertama kakak untuk masuk itu, atau sebelumnya Kak Jana ini sudah punya mimpi-mimpi lain atau punya target-target lain gitu Kak? Oke. Ya, thank you Fikri pertanyaannya. Aku dulu saat SMA, awalnya pas sebelum kelas 12 mau masuk teknik industri. Karena aku kebetulan adalah anak IPA, dan bapak aku juga di teknik industri. Jadi, dan aku kira kalau IPA itu harus ke jurusan-jurusan yang IPA. Dulu aku belum, wawasannya masih kurang. Nah, tapi di akhir kelas 11 itu ada senior yang di FEB, alumni di FEB UI, yang ngasih tahu bahwa dia anak IPA juga, tapi dia di ilmu ekonomi UI. Terus dari sana aku baru tahu bahwa ternyata anak IPA bisa ke jurusan yang non IPA juga di kuliah. Dan sejak itu aku jadi pindah tujuan, targetnya jadi mau ke FEB UI, ke ilmu ekonomi, dengan alasan preferensi jurusan. Karena aku merasa aku prefer ilmu ekonomi dibandingkan teknik industri. Dan setelah itu, dengan aku sudah memutuskan itu, pas kelas 12 aku langsung dari awal September ya, pokoknya semester ganjil dari kelas 12 itu aku langsung mulai belajar SBMPTN dari September, dan fokusin di sana. Jadi aku udah nggak peduli lagi sama SMA aku kayak UN gitu-gitu, aku nggak peduli, aku nggak belajar buat UN. Jadi dari awal aku langsung fokusin buat SBMPTN. Dan kebetulan karena ranking cukup, aku bisa daftar SNM juga. Tapi dari awal aku udah tahu banyak cerita-cerita dari senior lain-lain, kalau SNMPTN itu banyak faktor keberuntungan juga. Jadi selain dari prestasi nilai yang sudah dibangun di SMA, banyak faktor keberuntungan. Jadi dari awal aku langsung aku daftar karena memang dapat jatah, tapi aku coba melupakan itu. Dan aku fokus belajar SBMPTN dari awal kelas 12. Dan terus aku jadi SNMPTN nggak dapet sesuai dengan nggak tahu sih, aku nggak expect apa-apa juga. Aku nggak dapet SNMPTN, tapi aku dapet di SBMPTN. Aku ikut SIMAK juga dan lain-lain. Jadi aku memang dari awal fokus di tes. Mungkin itu menjawab ya, Fikri, untuk awal ini. Oke, thank you so much Kak Jana. Oke, ini menarik ya, karena kan Kak Jana sebelumnya IPA gitu ya, terus kemudian lincur ke jurusan hukum gitu. Nah, ini mungkin juga teman-teman yang di sini sebagai peserta mungkin bisa dapat pengalaman seperti dari Kak Jana nih, sebagai orang-orang yang lincur gitu ya, tim lincur gitu.
mungkin bisa dielaborasi sedikit lagi nggak Kak? Kenapa Jana itu lebih milih tadi ilmu ekonomi ketimbang teknik industri gitu? Oke, thank you Fikri, itu pertanyaan yang bagus. Ini personal ya, maksudnya semua orang beda-beda. Kalau aku IPA, tapi selama kuliah itu, selama SMA itu, aku banyak ikut debat, klub debat. Jadi aku banyak terekspos sama isu-isu yang sifatnya lebih sosial. Dan aku merasa aku tertarik dengan hal-hal itu. Dan ini random aja ya, kebetulan mungkin ini ada pengaruh juga. Aku mencoba biar komplit jawabanku. Bapak aku itu juga kerja di bidang ilmu ekonomi, meskipun SMA kuliahnya adalah jurusan teknik industri. Jadi mungkin ada pengaruh juga ya dari percontohan, kayak ngeliat orang tua melakukan apa gitu. Dan dari sana karena aku memang tertarik isu-isu sosial, tapi aku juga lumayan suka matematika dari yang aku pelajarin di SMA. Jadi aku merasa ilmu ekonomi itu pas karena dia menggabungkan sosial tapi juga kuantitatif, dan nggak banyak jurusan lain yang bisa yang kombinasinya seperti ilmu ekonomi itu. Dan itulah alasan kenapa aku milih ilmu ekonomi. Tapi itu ya aku aja, mungkin setiap orang beda-beda. Oke, kebetulan aku juga ilmu ekonomi nih Kak. Jadi saya masih sedikit banyak relasi sama alasan yang ada nih gitu. Cuma beda universitas aja gitu ya. Nah, tadi kan Kak Jana nih bilang ya, kalau pas mau persiapan ke perguruan tinggi, itu nih fokusnya belajar SBMPTN. Nah, kalau Kak Ilham ini masih mau sekolah nggak sih? Maksudnya kayak masih belajar di kelas kah? Atau kayak masih mau fokus ke UN kah? Kalau Kak Jana kan tadi kan udah nih SBM aja gitu. Kalau kalian gimana? Oke, tadi menarik ya yang disampaikan Kak Jana mengenai pengalaman juga. Kalau aku sendiri ya, waktu itu kan sebetulnya karena waktu aku masuk SNMPTN pun aku juga tahu ya kayak kan SNMPTN itu something yang nggak bisa kita predik logik gitu ya, kayak nggak bisa kita prediksi kayak oh ini bakal masuk nggak, agak susah gitu karena banyak faktor yang sifatnya itu apa ya, bisa dikatakan banyak faktor yang variabel-variabel tuh yang nggak kita bisa lihat secara langsung gitu, banyak faktornya itu faktor X lah bisa dibilang gitu. Nah, jadi waktu aku daftar SNMPTN aku pun sambil latihan untuk belajar SBMPTN gitu. Meskipun aku nggak ikut bimbel, tapi aku kayak belajar sama teman aja gitu, kayak kita tiap weekend tuh Sabtu Minggu kayak ngumpul di rumah salah satu teman gitu ya, kita belajar bareng gitu, terlepas dia itu ikut SMN atau enggak gitu, tetap kita harus persiapan itu. Jadi memang sambil menunggu pengumuman juga aku juga tentu harus ini ya kayak persiapan untuk plan B-nya gitu ketika gagal, biar ketika gagal tuh kayak nggak langsung kaget atau gimana gitu karena kita udah prepare sebelumnya gitu. Nah, finally ya udah kita selama nunggu itu kita belajar bareng gitu ya di rumah teman tiap Sabtu Minggu itu gitu. Nah, setelah pengumuman SNMPTN itu alhamdulillah waktu itu aku dapat gitu, dan akhirnya waktu kan lama tuh biasanya nunggu SNMPTN ke kuliah tuh lama banget gitu. Nah, aku gunain waktunya untuk dua hal. Pertama, ngebantu teman-temanku ya yang buat SNMPTN gitu, kayak kebetulan aku juga suka di bidang sosum kayak ekonomi sejarah gitu ya, sering ikut kompetisi olimpiade di bidang itu, jadi aku bantu teman-teman aku gitu. Kalau misalkan teman-teman mau butuh panduan atau belajar bareng ya silahkan. Jadi aku bantu teman-teman aku di sana. Terus juga yang kedua, prepare buat apa sih, apa aja sih yang dibutuhkan untuk kuliah nanti, kayak improve kemampuan bahasa aku karena di SBM ITB dengar-dengar katanya full English gitu ya bahasanya. Jadi aku coba improve belajar bahasa Inggris selama itu, ikut les dan beberapa hal gitu juga. Di sana tuh kayak aku latihan lagi lah kayak skill komputer aku, kayak rumus-rumus Excel dan sebagainya. Jadi biar nanti di kuliah tuh nggak kaget aja gitu loh, kayak gitu. Jadi udah make it earlier aja gitu. Jadi biar nanti nggak culture shock atau gimana secara materi atau akademik ya gitu, bisa menyesuaikan gitu. Jadi aku waktu itu seperti itu konsep yang aku jalanin ya gitu. Oke, wah, ternyata sudah sangat produktif gitu ya. Sebelum masuk kuliah aja kayaknya udah produktif gitu. Mungkin kalau biar teman-teman bisa lebih paham lagi gitu ya Kak, kita akan bahas mungkin jalur masuknya itu urutan gitu ya, dari SNMPTN dulu, nanti SBM mungkin mandiri gitu ya. Nah, kalau misalnya Kak, dari kalian kan SNMPTN ini, kalau kalian SNMPTN itu
persiapannya apa aja sih Kak? Apakah Kak Ilham memang udah planning nih dari maba, oh aku pengen masuk SNMPTN, jadi aku harus belajar terus sampai mempertahankan nilai segala macam, atau gimana atau gimana Kak? Oke, planning untuk SNMPTN ya. Oke, jadi untuk planning SNMPTN, pertama make sure teman-teman nilainya itu ya bisa dikatakan baik, stabil gitu ya, bagus gitu ya. Itu sih yang aku fokuskan dulu, karena aku kayak bisa dibilang pengen univnya yang cukup ya bisa dikatakan top university lah gitu. Jadi make sure nilai kita juga harus bagus gitu. Terus yang kedua, aku cari juga nih kayak tanya-tanya ke sekolah aku, kira-kira kalau misalkan pilih universitas ini visible nggak ya buat sekolah gitu, karena ada alumni nggak sih sebelumnya yang pernah lolos lewat jalur ini juga gitu. Jadi semakin banyak alumni yang lolos di universitas itu dari sekolah kita lewat SNMPTN, berarti semakin besar juga peluang gitu, karena maksudnya adalah universitas sudah percaya sekolah ini tuh emang dipercayalah gitu, ada terus nih ibaratnya kuota atau jatahnya gitu, space buat mereka gitu. Nah itu aku konsultasi gitu, apakah visible apa enggak gitu. Nah terus yang ketiga, aku juga kayak masukin prestasi gitu, kayak kira-kira apa ya yang prestasi yang bisa dimasukin nih kayak gitu. Misalkan apalagi kan waktu itu cuma 3 ya yang dimasukin gitu. Nah aku harus pilih strategi nih, kira-kira yang mana nih masukinnya, apakah yang prestasinya itu yang juara nasional atau internasional tapi enggak linear sama bidang yang kita pilih, atau kayak linear sama yang bidang kita pilih tapi enggak sampai nasional atau gitu. Nah itu harus agak agak atur strategi sih yang tepatnya seperti apa gitu. Dan terakhir yang aku lakukan adalah tentunya konsultasi dengan kayak cutting-cutting atau alumni yang kayak pernah lolos sebelumnya ya, kayak gimana mereka gitu, terus portofolionya seperti apa gitu. Kalau teman-teman bisa for your reference, kayak teman-teman bisa nonton drama Sky Castle yang Korea itu. Nah, itu gimana orang tua di Korea di sana riuh banget, kayak mereka tuh kayak memperjuangkan portofolio anak tetangganya yang masuk kedokteran Seoul University gitu loh, UMS di Seoul. Nah, itu sampai kayak pengen tahu nih kayak gimana nih. Nah, itu buat masuk sana ya gitu ya, secara undangan gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Jadi aku tanya-tanya kayak ke cutting gimana sih portofolio mereka gitu, nilai mereka kayak gimana. Meskipun itu bukan jadi standar yang pasti, at least kita tahu lah ya gambarannya seperti apa gitu. Kira. Oke Kak, kalau misalnya aku boleh tanya nih Kak, Kak Ilham itu dulu SMA-nya itu berasal dari SMA yang memang terpandang atau SMA yang mungkin masih gitu kan? Oke, sebetulnya SMA aku tuh nggak seterkenal yang di Jakarta atau yang di mana ya. Di Jawa Barat pun ibaratnya masih kayak belum pada kenal gitu, pada nanya, kamu dari mana? SMA 2 Kuningan. Di mana ya gitu? Kuningan Jakarta. Enggak, Kuningan Jawa Barat gitu. Jadi banyak yang nggak tahu sebetulnya ya. Aku juga agak agak gimana gitu ya. Aduh, tapi sebetulnya at least SMA aku tuh terbaik di Kuningannya sih, di daerah regional kabupatennya gitu. Jadi ya memang mungkin kalau persaingan di kabupatennya kita SMA aku yang the best bisa dikatakan, tapi untuk Jawa Barat atau nasional ya masih agak jauh gitu. Tapi ya itu modal di kabupaten juga kayak itu udah mendukung sih gitu, alhamdulillahnya gitu. Oke. Kalau Kak Ilham boleh ngasih tips nih Kak ke teman-teman gitu, misalnya yang berasal dari sekolah-sekolah yang mungkin tidak seterkenal itu gitu, tapi pengen misalnya tuh top 3 university yang keren banget, itu gimana Kak itu? Terutama di jalur SNMPTN ya Kak? Oke, tentu apa ya, namanya juga SNMPTN ya, pasti kemungkinan pasti aja terjadi gitu. Di sekolah di kabupaten aku pun, di Kabupaten Kuningan, gak cuma SMA aku yang waktu itu notabene nomor 1 lah di Kuningan, tapi SMA-SMA yang jauh pun, yang ibaratnya dikatakan pinggiran jauh dari kota, ada juga nih yang masuk kayak Universitas ITB atau UI gitu ya, like UGM gitu, lewat SNMPTN. Cuma mungkin rasionya nggak sebesar yang di daerah lain gitu. Jadi tapi kemungkinan itu pasti ada ya, ada gitu. Jadi tapi saran aku sih kalau bisa teman-teman juga jangan berharap di SNMPTN ya. Jadi teman-teman boleh daftar SNMPTN, berharap di SNMPTN itu boleh, asalkan teman-teman juga harus prepare gitu, karena ya itu tadi SNMPTN itu nggak bisa kita predik gitu. Jadi harus bisa jaga-jaga plan gitu loh, buat plan plan C-nya gitu. Gimana kalau misalkan gagal, bikin worst case-nya seperti apa gitu. Jadi jangan berharap ke satu hal atau kayak satu tujuan, tapi perlu dipikirkan tujuan-tujuan lainnya, karena
ingat ya, untuk masuk universitas tuh kita tuh gak cuma satu pintu, satu jalur, banyak banget jalur-jalur lain. Bahkan kayak misalkan gak cuma SNMPTN, SBMPTN, tapi SM juga. Bahkan ada yang kayak di UI itu ada talent scouting atau apa gitu ya, atau di UGM ada apa ya, PMDK atau apa kalau aku tidak salah ya, itu waktu angkatan aku. Jadi banyak jalurnya gitu, perlu dicoba gitu. Jadi ketika gagal satu tuh bukan berarti udah berakhir, tapi masih banyak nada destination yang teman-teman bisa reach gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti banyak jalur gitu ya teman-teman yang bisa teman-teman coba. Nggak cuma SNM, SBM, tapi juga jalur-jalur yang universitas. Kalau Betul, teman-teman betul. udah bucin banget, oh ini misalnya tadi ada transporting, segala macam. Nah, mungkin kalau di SNM itu kan istilahnya kayak kita senggol-senggolan juga kan ya Kak, sama teman yang pengen ngincar jurusan yang sama gitu. Ya, Mulai mempertimbangkan perankingan nilai juga gitu. Itu kalau pengalaman Kak Ilham gimana tuh Kak pas dulu pas mau daftar SNMPTN? ya, ini menarik banget dan lucu gitu ya, fenomena yang funny gitulah, yang rebut-rebutan kayak kursi gitu SNMPTN. Jadi kayak dulu tuh kayak sampai di angkatan aku tuh ya, di sekolah aku tuh kayak dikumpulin kita seangkatan tuh kayak coba kamu list mau univ mana aja gitu kayak gitu. Kalau yang sama katanya dinegosiasiin aja siapa yang mau ngalah, siapa yang mau ini gitu, sampai segitunya gitu ya. Karena apa ya, kayak mereka tuh kayak gak mau gimana gitu ya. Ada yang satu kayak aku tetap teguh gitu, tetap teguh gitu kayak di satu tujuan. Tapi yang satunya sebenarnya mau, tapi dari nilai kalah gitu. Khawatirnya gak menang, jadi mending ke yang lain itu. Banyak yang dilema seperti itu ya, yang menghadapi hal seperti itu. Ya kalau di angkatan aku katanya seperti itu, kayak dikumpulin gitu ya, kayak gitu. Terus mau pilih mana gitu kayak gitu. Nah, biar intinya memaksimalkan potensi SNMPTN gitu. Karena biasanya kan cuma dapatnya satu doang atau dua doang gitu. Jadi kalau untuk kebanyakan itu agak kurang gitulah kayak gitu. Terus juga kalau di angkatan yang bawah aku, katanya udah beda nih. Pas aku kemarin tanya-tanya ke adik tingkat. Nah, sekarang tuh mereka tuh lebih kayak diem-diem gitu loh. Jadi kayak gak ngasih tahu ke yang lain gitu ya. Ya udah kayak gak mau ngasih tahu soalnya takut sama gitu. Terus ya udah mereka daftar sendiri tanpa ngasih tahu ke yang lain gitu loh. Jadi biar gak ada konflik atau apa gitu sih. Jadi ya beda-beda lah ya, itu tergantung teman-teman juga, kembali ke back to you guys, kayak mau seperti apa gitu. Apakah mau dinegotiate apa ya udah kayak uh, fokus ke diri sendiri aja, itu depends on you gitu. Itu serunya gitu ya Kak, dinamika pas mau daftar SNMPTN gitu Ya, ya. betul betul betul, itu salah satu apa ya, ya struggle juga sih di sana di bagian sana, yang harus kayak gimana nih antar teman gitu kayak gitu. Jadi kayak trade off antara masa depan sendiri atau pertemanan sama teman gitu ya Kak ya. Ya, ya, itu benar-benar banget. Benar banget. Oke, terus kalau kalian dulu ikut kayak program-program naturalisasi gitu nggak sih kan? Kadang-kadang ada tuh yang lembaga negarain. Oh, kamu bisa nih masuk nasional, masuk sini. Kalau kamu udah nih. Oh, kayak gitu ya. Maksudnya yang kayak kompetisi gitu, yang auto masuk gitu atau gimana ya, Fikri? Ya yang kayak biasanya tuh suka ngeprediksi gitu loh Kak, kayak misalnya kakak nyetor nilai, terus nyetor punya prestasi apa aja dengan jurusannya. Terus si lembaga ini tuh rasionalisasi kayak, oh kalau kakak ini mungkin nih masuk sini gitu. Oh, iya 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 iya. Ya, aku pernah ikutan. Sebenarnya yang dulu kan viral ya, yang ada satu akun Instagram. Halo Kak Ilham, ini sebenarnya sedang terjadi kendala ya. Kamu mungkin bisa tunggu sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu mungkin ini Kak Adit sudah Ya. bersama kita. Selamat Halo, pagi halo. Kak Adit. Halo pagi, sebelumnya sorry banget nih untuk semuanya. Aku lagi ada kegiatan kebetulan banget overlap di rektorat, cuman ini aku udah izin sebentar untuk coba ketemu teman-teman semuanya. Sorry ya Thank you banget teman-teman. udah luangin waktunya ya. Gimana nih Kak kabarnya Kak Adit? Oke, alhamdulillah baik juga. Sini ketemu Kak Gede juga nih waktu itu ngisi di Bumi Schooler. Halo Kak. Oke, Kak Adit sama lagi Ilham juga. sibuk. Lagi sibuk apa nih Kak? Oh ya, kalau aku ini sih apa ya, ngurus namanya itu Bengkel Hukum. Itu platform pelatihan hukum gitu untuk mahasiswa hukum seluruh Indonesia kayak gitu, yang memang fokusnya ke pembangunan karakter
sama ya insya Allah 1 tahun ke depan bakal bantu-bantu di BMKM UGM kayak gitu. Itu aja sih paling 2 itu. Oke, mantap banget. Thank you Kak Adit dan waktunya. Mungkin ini Kak Ilham sudah kembali lagi bersama kita. Monggo Kak tadi dilanjut karena tadi sempat Oh, ada jaringan. oke. Sorry ya, tadi ada my bad connections. Oke, jadi aku izin lanjut sedikit. Jadi ya aku pernah ikutan yang like rasionalisasi gitu ya, kayak program-program gitu. Dan aku tuh karena merasa, oh kayaknya bener deh. Tapi pas aku pelajari itu ternyata itu tuh nggak rasional gitu loh. Kayak mereka tuh based on apa gitu rasionalisasi. Dan aku lihat tuh mereka tuh nge-ranking itu cuma berdasarkan jumlah nilai terbesar aja. Jadi kalau nilainya 190 di raportnya berarti paling tinggi gitu. Sedangkan SNMPTN tidak seperti itu faktornya ya, karena nilai misalkan di SMA aku sama nilai di SMA di Jakarta, di SMA-nya Kak Jana maybe atau di SMA-nya Kak Adit kan itu pasti beda ya, 90 nilai satu sekolah dengan itu pasti beda gitu. Jadi nggak bisa seperti itu disamaratakan nilai terbesar tuh yang paling bagus gitu dan mereka nggak ini juga prestasi dari apa faktor alumni gitu, mereka nggak tahu itu. Jadi kayak ya itu kayaknya ini aja ya, kayak cuma simulasi, kayak ya main-main aja gitu, bukan berarti yang perlu patokan yang aslinya seperti itu gitu. Jadi kayak ada tuh yang kayak oh ini aku dijamin lolos, aku dijamin enggak, padahal aslinya berbalik ya dari kenyataannya gitu. Jadi itu bukan jadi patokan yang fix dan resmi sih menurut aku, bahkan kayak terlalu jauh sih. Gitu. Oke, jadi ya mungkin ya tergantung masing-masing gitu kali ya, Kak, percaya atau enggaknya ya. Ya, Oke. Kalau mungkin aku ke Adit sebentar. Adit dulu kalau misalnya flashback Kak, pas awal masuk kuliah itu UGM, FH, itu apakah udah tujuan utama kakak nih pengen masuk FH UGM atau sebelumnya punya planning lain Kak? Oke. Kayak mungkin izin jawab ya teman-teman semua ya. Jadi memang aku dari kecil itu pengen jadi lawyer, pengen jadi pengacara. Jadi mau gimana pun aku kayak bakal sekolah hukum mau dimanapun. Sepertinya kayak gitu. Dan waktu itu memang aku yang tadinya IPA ya, aku harus ngulang ya pelajaran IPS yang bebannya mungkin 3 tahun aku belajar waktu itu supaya untuk ngejar sosumnya. Dan itu waktu itu aku ngambil sosum murni kebetulan. Kayak gitu, dan ya pas masuk ya sesuai ekspektasi lah. Kayak gitu. Emang udah pengen jadi lawyer gitu ya Kak dari kecil ya? Ya Dari betul. kecil. Ini berarti kasusnya sama kayak Kak Jana nih Kak. Jadi Kak sama-sama dari IPA linjur ke IPS gitu, ke sosum. Terus kalau Kak Adit apakah milih FH itu pure karena emang jadi lawyer atau ada faktor-faktor lain sih Kak? Oke, sebenarnya ada faktor internal ya. Jadi kalau di internal tuh saya diri aku sama di sekitarku tuh, jadi aku sering banget ngeliat apapun permasalahan lah. Entah permasalahan di sekitar keluargaku, entah masalah soal waris, perpajakan dan sebagainya, dan itu aku melihat semua hal itu berkaitan dengan hukum gitu. Semua hal everything itu berkaitan dengan hukum. Jadi ya bukan berarti aku supremasikan hukum, bukan, tapi lebih kepada bahkan kebijakan-kebijakan atau bahkan kita diatur lalu lintas jalan pun itu diatur sama hukum. Jadi aku ngelihat problem-problem yang ada di sekitarku, aku suka untuk coba cari cara penyelesaiannya, dan aturan ini sederhananya aturan adalah cara penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan itu. Kayak gitu sih, Fikri. Oke, ini jadi buat teman-teman nih yang misalnya sekarang lagi jurusan saintek itu mau lanjut ke sosum, itu bisa jadi referensi nih teman-teman dari Kak Jana maupun Kak Adit. Jadi walaupun beliau berdua ini berasal dari jurusan IPA gitu ya, tapi pasti bisa menjadi mahasiswa berprestasi nih di bidangnya masing-masing gitu. Bahkan Kak Jana sampai ke tingkat nasional juga sebagai mahasiswa berprestasi utama gitu ya. Oke, kalau Kak Adit sendiri dulu masuknya jalur apa nih Kak? Apakah SNM, SBM? Aku kebetulan SBMPTN, Fik. Waktu itu yang belum ada skornya tuh, jadi masih sangat abstrak. Kayak Jadi gitu. yang nentuin jurusan aja itu ya Kak ya? Iya, jadi ya memang waktu itu aku menempatkan nomor 1 itu di yang aku bisa bilang yang benar-benar mimpiku lah. Meskipun yang nomor 2, 3 itu harus katanya sih udah kalau bisa yang udah pasti dapet kayak gitu, dan yaudah alhamdulillah aku dapet yang pertama, jadi ya udah kayak gitu. Wih, sampai sekarang gitu ya Kak, keren banget.
Oke, mungkin kita akan mulai move gitu ya teman-teman. Tadi dari Kak Ilham membahas mengenai jalur SNMPTN, kita akan balik ke Kak Jana dan Kak Adit nih, karena memang jalur sama-sama dari SNMPTN. Mungkin aku ke Kak Jana dulu, Kak. Kak Jana dulu waktu mau mempersiapkan diri ke TBK, ke SBMPTN gitu ya. SBMPTN itu apa aja sih, Kak? Oke, dulu pas aku nyiapinnya kan mulai dari awal kelas 12. Jadi aku beli buku. Aku beli buku untuk belajar SBMPTN. Aku masih ingat salah satunya itu ada buku kuning yang kecil untuk belajar soshum. Itu aku belajar dari situ. Sama ada juga buku yang biasa yang lebih tebal. Dan aku ngerjain soal-soal aja sih. Jadi aku belajar, nyatet, aku ada beli buku catatan baru bahkan untuk bikin catatan soshum. Terus aku ngerjain soal-soalnya dengan lumayan rajin gitu. Jadi misalnya kalau pas SMA, pas lagi sekolah, terus aku kan kalau di sekolah dulu sekolah sampai jam 6 ya. Terus jam 12, jam 2-nya itu ada kayak break 1,5 jam gitu. Biasanya orang-orang kayak pada main, pada makan gitu. Aku kayak makan sambil ngerjain soal gitu-gitu. Jadi aku berusaha serajin mungkin sih, karena aku memang nggak expect dari SNMPTN, dan aku memaksimalkan peluang aku di SBMPTN. Jadi aku belajar seawal mungkin, dia itu dari September, dan aku coba menggunakan waktu sebanyak mungkin. Dan aku juga selain itu, aku print soal-soal, aku cari soal-soal di internet dan aku print gitu. Dulu ada nama blogspot Pak Anang kalau nggak salah namanya, website Pak Anang gitu. So aku print-print gitu. Terus beberapa aku kerjain sama temen juga dan aku kasih waktu gitu. Jadi aku ngerjainnya mencoba disimulasi dan bukan ngerjain santai doang. Itu sih untuk persiapan sendirinya. Tapi pas aku pindah kan aku dari Jakarta, terus SMA di Bali. Habis lulus aku ke Jakarta balik lagi, terus di Jakarta itu aku sempat ikut inten juga, bimbel. Jadi itu pas Maret ya, Maret April gitu. Jadi pas di akhir, tapi dari September aku sudah belajar. Jadi pas intent itu cuman mantepin aja gitu. Itu sih persiapannya lumayan straightforward ya, belajar dari buku-bukunya aja. Oh, berarti Kak Jana juga sempat ambil les juga gitu ya, Kak, di Inten ya? Yes. Kalau menurut Kak Jana nih, les itu atau ngambil bimbel itu kayak seberapa pengaruh sih Kak sama SBMPTN? Atau menurut Kak Jana sebenarnya SBMPTN untuk mempersiapkan diri itu juga udah cukup gitu? Ya, menurut aku ngaruh kalau memang kalian sebelumnya belum nyiapin sendiri ya, atau mungkin memang kalau kalian agak susah untuk disiplin ngerjain sendiri. Kalau di kasus aku, karena aku udah dari September belajar sampai kayak Maret gitu, jadi sebenarnya pas aku bimbel tuh cuman ngulang-ngulangin aja gitu. Jadi kalau di kasus aku sih nggak penambahan persiapannya itu nggak sebegitu banyak karena memang udah disiapin dari awal. Tapi mungkin nggak semua orang punya kesempatan untuk harus nyiapin dari seawal itu kan. Mungkin mereka tugasnya lebih banyak. Ini kalau dia sama aku kan kayak negeri santai gitu, jadi kayak bisa bisa pakai waktu sendiri gitu. Oke, mungkin aku ke Kak Adit nih Kak. Jadi Kak Jana udah sempat sharing Kak, kalau misalnya untuk mempersiapkan SBMPTN ini, Kak Jana kayak, aduh untuk sekolah dari nomor 2-in aja deh, untuk kita fokus SBMPTN aja. Jadi katanya Kak tadi Kak Jana udah nggak belajar UN gitu segala macam. Nah kalau Kak Adit ini gimana nih? Dulu pas mau persiapan SBMPTN udah kayak give up banget deh sama sekolah atau gimana Kak? Oke, ini pertanyaannya jadi flashback gitu ya. Dan aku sepakat tadi sama kayak Kak Jana ya, bahwa buku kuning itu aku bawa kemana-mana, kita bawa kemana-mana. Bahkan kayak kita istirahat kemanapun itu jadi buku apa pegang kita. Sama satu lagi, Wangsit gitu. Nggak tahu tuh sekarang apakah masih ada atau enggak ya teman-teman. Sama Wangsit itu rumusku ya. Minimal sebelum tidur tuh 20 soal, bangun tidur tuh 20 soal. Nah, selama keliling kemana-mana, jadi dulu tuh aku juga gila organisasi, aku bisa bilang ya. Aku ketua umum di buku tahunan sama apa kepanitiaan buku graduation gitu, dan aku ketua angkatan juga. Nah, pada waktu itu aku setiap mau rapat apa iseng-iseng ngerjain soal lah kayak gitu, dan dan itu justru waktu-waktu kosong itu yang benar-benar kita manfaatkan dengan maksimal. Nah, di situ fun fact-nya ya soal persiapan. Jadi waktu aku semester 5 ya, waktu itu kan 6 semester ya jumlahnya.
semester 5 itu kan aku udah coba masuk les juga. Kalau tadi Kak Jana kan di Inten gitu ya. Kalau aku di NF Nurul Fikri. Nah, di situ meskipun tidak terlalu kenceng mungkin ya kayak Inten, waktu itu memang aku sering banget konsul lah ibaratnya. Dan salahnya aku, jadi mindsetku yang di awal-awal IPA itu ketika belajar IPS itu jadi kayak kecampur lah kerangka berpikir dan sebagainya, itu sampai aku ranking 35 dari 36. Padahal belum pernah aku selama kuliah atau sekolah itu ya di atas belasan lah, dan itu benar-benar story lucu banget lah aku bisa bilang. Hingga pada akhirnya ya aku sama kayak Kak Jana, hingga pada akhirnya di semester 2 di kelas 12-nya aku benar-benar nggak give up juga sih, tapi lebih kepada kayak yaudah kalau besok ada TO atau bahkan UN itu cuma belajar malamnya. Bahkan pas ketika aku ada namanya tuh kalau di anak negeri ya mungkin ya, itu penambahan materi. Nah pas penambahan materi itu aku justru ngerjain wangsit, ngerjain latihan soal dari UTBK atau bahkan SBM sebelumnya. Kayak gitu sih, dan kayak gitu, jadi bener-bener kita ya gila latihan soal banget lah. Dan itu yang menurutku justru menambah dalam tanda kutip wawasan atau bahkan ilmu dan persiapan kita untuk SBM-nya. Kayak gitu sih mungkin, Fikri. Oke, berarti dari Kak Adit nih tipsnya perbanyak latihan soal gitu ya Kak. Tadi rumusnya 20-20 gitu, 20 sebelum tidur dan 20 setelah bangun tidur tadi ya Kak ya? Ya, sama sepanjang hari tuh kalau bisa kerjain soal. Kayak gitu. Berarti Kak Adit keren banget ya, bisa menyempatkan waktu gitu di tengah organisasi ya. Tadi Kak Adit juga lagi jadi panitia akhir tahun segala macam. Terus mungkin pertanyaan sama nih Kak, untuk les itu tadi Kak Adit kan juga ambil bimbel gitu ya, itu seberapa berpengaruh sih Kak sama persiapan SBMPTN? Oke, menurutku mungkin dari 100 kan sekolah tuh paling 20 atau berapa ya. Les itu paling 10 atau 15-an. Nah, mayoritas itu ada di diri kita, ada di diri kita. Menurutku semahal-mahalnya kita les, se-effort-effortnya sebaik-baik kita les, atau bahkan seikut-ikutnya kita konsul atau bahkan kelas-kelas tambahan, menurutku bukan percuma sih, tapi mungkin meaningless atau bukan meaningless ya, tapi lebih kepada kayak ya baik lagi ke elunya gitu, baik lagi ke kitanya. Kita benar-benar memahami nggak, kita benar-benar kerja keras nggak, dan kita benar-benar mau nggak. Dan sama satu lagi kalau menurutku adalah faktor X-nya benar-benar diperbanyak, karena kita nggak pernah tahu rezeki kita tuh atau rezeki orang lain itu seperti apa kayak gitu. Jadi tipsku adalah selain kita effort usaha, karena usaha itu nggak hanya dalam konteks belajar tapi juga berbuat baik ke orang kayak gitu sih. Karena waktu itu aku sempat ya baksos juga lah kecil-kecilan, entah apalah ngadain kegiatan-kegiatan sosial, dan itu menurutku salah satu faktor X juga sih. Oke, jadi faktor X juga pengaruhnya juga banyak gitu ya, kayak terutama dari teman-teman yang mau masuk menjeng ke perguruan tinggi. Oke, jadi selanjutnya mungkin akan aku sampaikan pertanyaan yang secara general gitu ya bagi 3 pembicara kita kali ini. Nah, pertanyaannya sebenarnya pernah nggak sih kakak pembicara ini merasakan keraguan gitu dalam diri masing-masing untuk masuk ke perguruan tinggi? Karena top 3 semua kan di sini ada dari teman-teman UI, dari ITB, dari UGM. Kan. Mungkin bisa dari Kak Jana dulu. Oh iya, thank you Fikri pertanyaannya. Keraguan ya. Aku merasa fokus banget di belajar ya, jadi pas itu nggak terlalu banyak mikirin masuk atau enggak gitu. Aku juga nggak tahu sih, kayak kalau aku sekarang melakukan itu juga bakal lebih banyak keraguan, kayak galau, kayak insecure gitu. Tapi dulu pas SMA itu entah kenapa kayak fokus aja gitu, biasa aja, nggak berasa takut. Mungkin karena aku belum kebayang juga ya kayak masa depan itu maksudnya semenakutkan apa gitu. Aku jadi sejujurnya aku nggak merasa banyak keraguan sih, kayak aku ya udah belajar aja gitu. Terus kayak ya aku nggak bisa menjawab sesuatu yang insightful di pertanyaan ini. Oke, berarti intinya fokus aja gitu ya kayak. Karena nanti sih udah ada rezeki yang masih kasih gitu. Nah, kalau Kak Ainam gimana nih? Sebagai orang yang juga mungkin bisa dibilang menargetkan juga nggak sih Kak SNMPTN? Atau emang itu gimana Kak? Apakah sudah yakin atau sempat ragu juga? Oke, iya. Nah ini masalah keraguan. Kalau aku sendiri
mungkin agak berbeda sama kajiannya. Kalau aku orang itu lebih ke pesimis ya orangnya tuh. Jadi kayak kalau mau sesuatu tuh pikirin dulu kayak untung ruginya gitu loh kayak atau positif negatifnya gitu kayak kalau aku ibaratnya yes accepted berarti ya oke ya. Tapi kalau yang aku nggak nantinya gagal atau fail, aku harus gimana nih kayak gitu. Makanya aku tuh orangnya suka ada plan A, plan B, plan C gitu loh. Jadi aku harus pikirin itu gitu. Karena kan setiap decision yang kita tentukan pasti ada resikonya ya. Jadi harus kayak gimana nih gitu. Nah, masalahnya adalah keputusan yang aku ambil juga termasuk yang risky ya. Aku daftar SBM ITB, oke, kalau dari sekolah aku sendiri untuk masuk ITB SNMPTN banyak, tapi untuk fakultas SBM-nya belum ada nih selama ini sampai sekolahku berdiri ini belum ada. Nah, jadi aku agak bingung gitu, jadi khawatir gitu ya fakultas aku belum ada nih, jadi kayak resikonya besar gitu. Dan aku tuh langsung mikir gimana ya gitu. Masalahnya kalau aku pilih yang lain, aku pun kurang suka di universitas itu atau fakultas itunya gitu. Jadi ya udahlah aku ambil target yang tinggi aja gitu. Karena aku percaya di teori investasi itu high risk high return ya. Jadi kalau misalkan aku ambilnya resikonya besar ya, aku juga pengen returnnya juga besar gitu. Jadi aku coba pilih itu dan karena aku sadar kayak resiko yang aku ambil itu tinggi sehingga aku buat plan dipensinya itu loh kayak gitu. Ketika gagal tuh harus gimana untuk menjawab keraguan itu gitu. Jadi ketika aku gagal tuh aku tuh kagak mau kayak orang tuh yang benar-benar hilang harapan kayak lost banget. Jadi aku tuh at least kalau aku gagal tuh aku ada cadangannya loh kayak gitu gitu. Itu sih jadi aku ragu pasti selalu ada ya kadang takut gitu ya rasa takut ragu gitu. Tapi ya kita backup keraguan ketakutan itu dengan senjata-senjata lainnya yang orang tuh mungkin nggak tahu di belakang kita gitu sih. Oke, berarti kalau Kak Ilham dari tipsnya nih siapkan plan B, plan C gitu ya. Jadi memitigasi resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Ya. Nah, kalau Kak Adit gimana Kak? Kak Adit sempat ragu kah pas mau nyoba SBMPTN? Oke. Sebenarnya kalau aku optimis ya. Cuman ada satu momen yang memang waktu itu aku jadi lebih justru mungkin ya ini kayak ini ya, lebih tawakal gitu lah. Jadi aku lebih ikhlas apapun yang nanti terjadi karena dari situ aku belajar gitu. Bahwa mental juara saat kita ngejar sesuatu itu perlu banget. Maksudnya kayak gimana? Mau kita menang atau kalah, itu kita tidak. Misal kalau menang tidak terbang, kalau kalah kita tidak tumbang. Jadi kita siap menang, siap kalah. Tetapi kalau kata Elon Musk ya, itu ibaratnya ketika kita mau hasil kita 2 kali lipat, kita harus mau juga kerja keras kita 2 kali lipat. Cuman pada waktu itu ada satu momen yang memang setelah aku selesai buku tahunan dan wisuda, waktu itu udah selesai meskipun belum finishing LPJ dan sebagainya. Itu yang biasanya aku TO ranking 1-2, itu jadi ke-13 gitu ya. Jadi drop jauh banget. Dan itu waktu itu hamin beberapa hari atau bahkan hamin seminggu sebelum hari H SBMPTN. Nah, pada waktu itu aku coba legakan diriku, aku coba buat diriku lebih tenang. Intinya manajemen stres lah ibaratnya. Karena kenapa? Waktu itu yang aku pikirin bukan lagi soal persiapan, tetapi bukan lagi persiapan materi, tetapi adalah soal kesiapan mental dan pikiran. Karena pada waktu itu ya mungkin kita belum aware dengan mental health ya, masih SMA ya. Jadi ya mau nggak mau ya setidaknya menjaga itulah. Kayak itu mungkin Fikri. Jadi sempat ada keraguan, tapi aku coba manage itu dengan menjaga pikiran dan hati aku kayak gitu dari kecemasan. Oke, berarti kalau tips dari Kak Adit ini stress manajemennya ya, bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan mindset kita gitu. Jadi ya harus siap menang, harus siap kalah, harus siap lolos, harus siap nggak lolos gitu kali ya. Oke, mungkin aku akan tanya berikutnya ini ya untuk 3 pembicara kita juga. Kalau tadi dari penjelasan sebelumnya itu kelihatannya pertanyaan ini jawabannya enggak ya. Jadi pertanyaannya, apakah kakak-kakak ini pernah mengalami rasanya salah jurusan gitu? Kayak, oh sebenarnya aku expect-nya kayak gini nih, kenapa tiba-tiba pas masuk jadi kayak gini gitu. Mungkin dari Kak Ilham dulu lah. Oke, izin jawab nih Fikri, masalah terkait salah jurusan. Sebetulnya jujur ya, aku gak ngerasa salah jurusan selama ini. Kayak aku fun-fun aja, senang-senang aja ya di SBM ITB ini. Karena
ya menurut aku ya kayak oh ini sesuai ekspektasi aku di mana nggak banyak teori lebih banyak praktis gitu ya, terus gak apa ya gak something yang exact gitu tapi bisa dapat dari apa ya kita kayak tugas proyek atau kayak kemampuan dalam kerja kelompok itu juga dinilai. Jadi kayak aku tuh paling gak suka kalau aku ya personally ya kayak ya udah kayak ujian exact nilainya apa jawabannya itu 5 tuh harus 5 gitu. Nah, aku tuh kurang suka yang kayak gitu. Aku lebih suka kayak elaborasikan atau explain gitu loh, kayak untuk strategi itu kan bisa banyak hal ya, bukan cuma satu jalan gitu, kayak cuma one way. Nah, aku lebih suka gitu dan aku di SBM ngerasa kayak gitu iklimnya support gitu, encourage kita buat hal seperti itu dan aku ngerasa nyaman-nyaman aja, comfort di sini gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak salah jurusan ya, nggak ngerasa kayak teman-teman ada tuh kayak ngerasa aduh kurang cocok, tapi alhamdulillah aku fun-fun aja gitu kayak gitu. Oke, kalau Kak Adit gimana nih Kak? Oke, ini entah fun fact entah apa ya. Jadi waktu itu ada semacam tes minat bakat ya. Jadi kita ini cocoknya kemana sih? Apakah ke bisnis manajemen atau ke hukum, psikologi, ekonomi atau apapun itu. Nah aku 2 kali tuh 3 kali ngecek. Itu aku cocoknya tuh satu jurusan sama Ilham. Jadi anak bisnis manajemen gitu. Nah, kenapa? Nggak tahu. Jadi memang dari dulu aku suka jualan sebenarnya, suka jualan, suka dagang gitu ya, dan suka gimana sih ngasilin produk-produk semacam itulah, dan berbisnis lah seperti itu. Cuman aku punya cita-cita untuk jadi lawyer gitu ya, aku pengen dan karena aku juga suka meskipun ya belum pasti passionate juga gitu ya, belum pasti passion juga gitu. Cuman aku mikir aku bakal dapat uang gitu ya dengan konsep ikigai meskipun dulu belum mengerti banget. Itu ya udah aku ambil hukum. Meskipun di akhir-akhir tahun ini aku juga membangun platform itu yang memang menurutku itu sangat erat kaitannya sama jurusannya Ilham. Jadi kayak aku coba jalankan platform hukumku yang mana itu juga mengakomodir dari passionku. Kayak gitu sih. Oke, jadi mencoba menganalisis dan memaksimalkan ikigai gitu ya Kak ya? Ya, jadi so far emang nggak ada keraguan dan emang menemukan titik tengahnya aja sih. Oke, kalau Kak Jona gimana nih Kak? Dulu sempat ngerasa kayak, aduh kok ilmu ekonomi ternyata kayak gini ya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Kalau pas kuliah S1 sih, pas kuliah sih nggak pernah merasa gitu, lancar-lancar aja. Justru ini nggak tahu sih berguna untuk kawan-kawan di audience atau enggak. Tapi justru pas udah lulus, pas mikirin studi selanjutnya, baru mulai merasa ragu gitu, kayak bukan menyesal ya, harusnya kedokteran aja gitu. Tapi sering banget sih mikirin gitu. Tapi baru pas lulus, pas sudah kerja dan mikirin lanjut S2 dan S3, karena ini mungkin beda-beda di tiap bidang, tapi kayak di ilmu ekonomi itu S3-nya itu lumayan intens, dan aku ragu apakah aku cocok untuk ke sana. Tapi pas kuliah S1 sih enggak, untungnya. Dan ya, jadi keraguannya justru pas sudah lulus, pas ini. Dan kayak mikir, harusnya aku kedokteran aja gitu. Mungkin nggak akan perlu menggalaukan hal-hal ini. Mungkin galauin hal yang lain, tapi kayak gitu sih. Oke, jadi malah setelah lulus gitu ya kayak uniknya ya? Malah mikirnya, aduh harusnya kedokteran gitu Kak. Oke, mungkin masih di Kak Jana nih Kak, karena tadi kan Kak Jana pas SBMPTN itu katanya udah fokus banget kan ya, belajar banget nih Kak. Mungkin buat teman-teman audiens yang mau untuk masuk ke perguruan tinggi, sebenarnya cara belajar efektif menurut Kak Jana ini gimana sih? Mungkin nanti juga bisa dielaborate sama Kak Ilham sama Kak Adit. Tapi Kak Jana dulu silahkan. Gimana ya, sebenarnya yang sangat detail spesifik udah lupa ya dulu belajarnya gimana. Yang penting sih menurut aku latihan soal itu dimaksimalin banget. Tadi kan juga Adit sempat ngomong. Dan latihan soalnya itu coba disimulasikan dengan kondisi yang actual yang akan dites SBMPTN itu, yaitu kalau aku kemarin dengan waktu. Menurut aku sih itu yang penting, dan itu yang menurut aku lakukan yang kayaknya teman-teman lain belum tentu lakukan gitu. Mungkin teman-teman lain ada sih tryout banyak ya, ikut tryout. Tapi selain tryout nggak melakukan simulasi SBMPTN secara sendiri. Kemarin aku tuh beneran aku sama temanku yang dari SMA sama juga, aku
simulasikan pakai waktu, terus setelah itu kita ngecek di kunci jawabannya bareng-bareng, terus kita hitung poinnya gitu. Jadi itu kan kayak rada ekstra gitu ya, jadi maksudnya sendiri, nyari soal sendiri, ini soal sendiri. Mungkin itu sih cara belajar, tapi intinya latihan soal. Itu yang penting banget menurut aku, selain belajar materinya di bawah. Oke, latihan soal dan mencoba simulasi gitu ya kayak kalau dari Kak Jera. Kalau Kak dari Kak Ilham gimana nih Kak? Mungkin selama sekolah SMA. Oke, kalau dari aku cara belajar ya lebih ke ini sih kayak kan aku juga ternyata aku baru nemu fun fact gitu ya kayak ternyata temen aku kan kita tuh full day ya jadi Sabtu Minggu itu kita libur. Nah ternyata teman-teman aku tuh katanya rata-ratanya mostly kayak mereka tuh Sabtu Minggu itu ya udah kayak gak pegang buku sama sekali buat hiburan aja mereka main kemana. Nah gak tau kenapa kalau dulu aku di SMA Sabtu Minggu itu aku pakai buat kayak belajar ngerjain tugas gitu loh kayak gitu karena itu waktunya kan luang juga terus santai juga kan ya jadi aku masuk Senin sampai Jumat tuh kayak tugas tuh hampir gak ada loh kayak gitu terus aku manfaatin waktu free class gitu atau kayak istirahat gitu ya kayak buat kayak belajar-belajar gitu sih mungkin teman-teman kadang main HP atau gimana kalau aku sendiri sih lebih suka kayak baca-baca gitu ya kadang pernah saat kayak ya udah aku tuh teman-teman aku pada di belakang terus aku kayak baca sendirian gitu karena terus teman aku bilang Ilham jangan ini banget gitu ya kayak tapi kata aku tuh oh yaudah sok aja gitu tapi bukan juga individualis ya ada saatnya waktu kita main tapi ada saat juga waktu yang kita fokus gitu kayak gitu loh jadi kalau aku sih lebih manfaatin waktu weekend buat teman-teman kayak ngerangkum gitu ya buat belajar ngerjain tugas dan sebagainya dan satu hal lagi yang most important adalah environment sih kayak itu ngaruh banget kayak lingkungan kita kalau circle kita kayak suka kayak main aja yuk main ke kafe atau kemana mulu gitu tiap weekend gitu ya udah gitu tapi kalau teman kitanya kayak belajar bareng yuk gitu atau ikut lomba yuk gitu itu pasti kita terpengaruh juga jadi please ini pilih circle yang ini ya yang apa ya yang support teman-teman lah buat hal positif apalagi mendekati UTBK tuh soalnya teman aku ada tuh yang kayak dulu mungkin tahu tingkat 1 tingkat 2 circle itu ya sering main-main aja tapi tingkat terakhir di kuliah di SMA gitu ya mereka pada tobat tuh pindah circle gitu karena cari circle yang positif gitu jadi kadang ada suka ini circle baru tuh di tingkat 3 tuh kayak gitu mana temen yang serius lah ya yang benar-benar gak cuma main-main aja gitu sih jadinya ya lingkungan sangat berpengaruh. Oke, berarti lebih ke memanfaatkan waktu luang dan perhatikan pertemanan gitu ya. Iya, betul. Kak Adit gimana nih Kak? Cara belajar Kak yang menurut Kak itu paling efektif gitu? Oke, siap. Aku lupa banget ya. Jadi sebenarnya punya diri kita itu sebagai disclaimer ya, diri kita tuh punya cara belajar kita masing-masing. Itu dulu. Dan itu disesuaikan dengan pola kerja otak. Gitu. Nah, aku lupa tuh, aku pernah ikut kelas-kelas gitulah ya. Khususnya di Bumi Schooler ya, Ham. Soal kalau nggak salah design thinking. Nah, aku memang extrovert sebenarnya. Cuman kalau untuk belajar, aku lebih prefer itu untuk sendiri. Kecuali kalau untuk brainstorming, diskusi bareng itu aku suka untuk belajar sama teman-teman. Nah, kalau dulu aku untuk netapin targetku, di situ kan sebenarnya kalau TO gitu kan ketahuan ya skornya ya. Nah, kalau teman-teman yang mungkin berminat untuk SBMPTN atau UTBK atau UTUL semacamnya, itu aku buat perencanaan. Jadi misalnya ada 6 TO, aku setiap TO ini harus ada progres berapa. Gitu kan. Nah, itu output atau bahkan outcome kita lah. Maksudnya luaran kita adalah skor kan. Karena kita konkret di SBMPTN atau bahkan UTBK. Nah, setiap kita tes dulu nih. Maksudnya kita nggak usah belajar, bukan nggak usah belajar ya, kita belajar lah. Kita lihat TO pertama ini berapa, terus TO kedua berapa. Nah, di situ kita lihat, oh berarti dengan gue belajar latihan soal setiap hari misalnya 100 atau 200, progres gue sekitar 50 atau 100 poin gitu. Nah, itu nanti tinggal dihitung aja. Dan itu menurutku setiap orang tuh punya cara penghitungnya masing-masing. Nah, kalau dulu itu aku pokoknya pakai target itu yang pertama, yang kedua aku dulu setiap ada hal yang nggak aku ngerti, itu aku kejar sampai dapet. Bahkan aku dulu sempat mau dulu ini bukan berarti aku nggak suka ekonomi ya, tapi soal yang debit kredit gitu-gitulah, sulit banget buat aku dan aku udah konsul terus-terusan dan memang namanya manusia ya, kita punya batas dan di situ
aku sampai di titik udahlah, oke gitu. Setidaknya gue dasar-dasarnya gue tahu. Kayak gitu. Jadi saranku pertama kita harus ada perencanaan, pengeksekusian itu lewat apa tadi mungkin kata Mas Jana adalah latihan soal, diskusi, dan juga menjelaskan. Karena kemarin ada 4 tahapan sebenarnya. Aku lupa apa aja dari dosenku yang dia double degree antara Harvard sama Stanford apa kalau nggak salah. Harvard sama Oxford. Dia bilang, pertama itu kita buat catatan dulu. Kita buat catatan, aku lupa apa bahasa kerennya itu. Kita buat catatan, kita dengarkan dulu, habis itu kita buat catatan, kita buat ringkasan, habis itu kita baca ulang, habis itu terakhir adalah menjelaskan. Tahap terakhirnya ada menjelaskan. Nah, menjelaskannya kapan? Pas lagi belajar bareng. Nah, di situ ada presentasinya masing-masing. Nah, cuman presentasi yang paling tinggi, yang paling efektif itu adalah soal penjelasannya. Gimana cara kita ngedeliver gitu. Karena ya salah satu riset juga membuktikan bahwa ketika kita menjelaskan ke orang lain itu menunjukkan pemahaman kita atas suatu hal tertentu. Maka dari itu, menurutku salah satu cara yang efektif untuk kita mempertajam pemahaman kita adalah lewat penjelasan itu. Kayak gitu sih, mungkin jadi pertama kita belajar dulu, baca, dengarkan, kita catat, kita rangkum, kita pelajarin lagi rangkuman kita baca, habis itu kita jelaskan ke orang lain. Dan itu yang bakal mempermudah kita dan menanjamkan pemahaman kita. Mungkin itu sih, Fikri. Oke, jadi banyak banget dari tips dari Kak soal adanya perencanaan gitu. Terus kita perhatikan juga progres kita masing-masing. Sama yang paling penting kita mampu untuk menjelaskan gitu ya. Karena itu juga merepresentasikan apa kita juga memahami atau enggak. Oke, gitu. Nah mungkin karena waktunya sudah beberapa menit lagi, mungkin kita akan bisa move ke topik selanjutnya nih Kak, yang tentunya sesuai dengan kapabilitas kakak-kakak semua sebagai mahasiswa berprestasi nih. Nah, mungkin bisa di-sharing nih Kak sama teman-teman yang mungkin jenis juga yang teman-teman yang udah kuliah itu lagi ikut, terus tanya sebenarnya reason behind jadi Mapres itu apa sih Kak? Apa yang motivasi utama kakak-kakak di sini ikut Mapres dan akhirnya juga bisa menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri? Boleh dari Kak Ilham mungkin? Oke. Mengenai motivasi yang Mapres itu ya, sebetulnya dari awal sih gak kepikiran ya kayak gak target kayak pengen jadi Mapres banget gitu, enggak. Nah cuma target kayak ada kayak pengen sih gitu, kayak like pengen aja, tapi kalau untuk kayak melihat potensi diri waktu itu kayak ngaca kayak sulit deh kayak gitu, ya udah just target doang gitu. Yang menginspirasi adalah ketika di ITB itu culture-nya seperti ini ya, kayak mahasiswa baru itu tuh datang kan, acaranya itu kayak sidang penerimaan mahasiswa baru di Sabuga gitu. Nah nanti kita acara penerimaan mahasiswa baru. Nah habis itu kayak ada kayak penghargaan gitu loh, kayak buat mahasiswa berprestasi di ITB, kayak TPB terbaik di tahun pertama terbaik, terus ada juga mahasiswa berprestasi, terus yang juara lomba, penghargaan Ganesha dan sebagainya. Nah dari sana aku lihat ada Mapres ITB, senior aku kayak ya ngerasa ternyata Mapres ITB kayak keren banget ya, kayak ibaratnya kayak punya posisi lah di ITB, terus kayak terkenal kayaknya, kayak dikasih award, penghargaan, scholarship gitu ya, kayak gitu pokoknya keren banget gitu, nyampein juga ke kita gitu, ke seluruh mahasiswa baru ITB. Dari sana tuh kayak kepikiran, wah pengen banget nih berprestasi seperti itu, seperti kakak-kakak lainnya gitu. Dan akhirnya dari sana ada target tuh jadi Mapres gitu. Nah tapi ngerasa waktu itu yang tahun pertama aku gagal, karena kan biasanya Mapres itu di SBM kayak harus yang mahasiswa terbaik TPB yang IP-nya 4. Nah, waktu tahun pertama aku kayak enggak 4 gitu loh IP-nya, dan ngerasa berarti gagal nih, fail jadi Mapres. Ya udah aku fokus ke kompetisi aja gitu. Nah, dari sana aku kompetisi, ternyata bahwa aku jadi Mapres karena kayak teman-teman terus dosen coba daftar aja jadi Mapres gitu. Ya udah aku coba aja gitu. Nah, sebetulnya Mapres tahun aku tuh kayak bukan masanya aku gitu. Biasanya Mapres tuh yang angkatan cutting aku gitu ya. Nah, untuk pertama kalinya dalam SBM juga pilih Mapres itu yang angkatan aku yang 2019. Harusnya kan 2018. Jadi awalnya kayak aku ya sebenarnya aku cuma ikut-ikut aja, tapi ternyata dipercaya nih amanah gitu. Ya udah aku dorongan teman gitu, dan akhirnya berhasil nih jadi SBM ITB dan juga nasional gitu. Jadi lebih ke support system aja sih yang mendukung gitu, dan di ITB sendiri kayak ingin jadi Mapres ini gitu. Jadi lebih ke iseng-iseng berhadiah gitu ya kayak ikut tapi lolos gitu sampai nasional. Ya sebetulnya bisa dikatakan iya seperti itu, kayak dicoba dulu lah gitu, kayak pengalaman tadinya kayak
buat tahun depan gitu. Tapi ternyata ya udah di tahun ini ternyata jadinya seperti itu. Oke, mungkin bisa ke Kak Adit dulu nih Kak. Oke, siap. Ini Ilham tuh nyoba-nyoba tiba-tiba dapet gitu ya. Oke. Nah, kalau aku tuh lebih ke terpaksa sih. Kenapa terpaksa? Karena di asrama itu kan bertiga ya. Jadi ada satu temanku tuh yang adik tingkat, dia ngelihat dia punya role model gitu. Role modelnya tuh Mapres dari SV gitu lah. Jadi emang keren dah. Nah, dia waktu itu ngelihat aku ya cukup beberapa kali lomba lah, dan aku ikut event-event yang memang itu menjadi basis penilaian untuk dapat menjadi basis penilaian untuk Mapres. Nah, pada waktu itu dia udah ngingetin aku setiap hari, sumpah. Aku udah yang nggak sempet pada waktu itu kan bantuin dosen apa proyek kajian, kemudian lomba juga. Karena aku nggak ada will ke sana gitu. Nah, dari situ ya udahlah, hari terakhir aku buat ya sebenarnya kayak nerusin esaiku. Aku pernah sempat nulis tentang gagasan kreatif gitu. Yaudah aku apply, aku isi itunya, jadi H-1 banget gitu. Dan itu sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Jadi ya meskipun bagusnya adalah aku dapat gitu. Jadi ya udah nggak masalah kan. Dan ya udah waktu itu lebih baik ketika emang ada will ke sana, menurutku well prepare itu bakal lebih baik. Gitu sih mungkin Fikri. Oke, kalau Kak Adit itu lebih ke, oh gimana Kak? Lanjut. Oh ya, kenapa Fikri dulu deh? Enggak, cuma mau bilang aja sih, terpaksa aja bisa lolos gitu ya Kak ya? Oh, ya alhamdulillah gitu. Sama gitu sih, mungkin sama ini mungkin teman-teman ya, untuk Fikri, Kak Yana, sama Kak Ilham, dan sama teman-teman semua. Aku pribadi minta maaf ya kalau nggak bisa ngikutin dari awal dan sampai akhir juga, karena udah harus masuk ya teman-teman. So far itu dari aku. Aku pribadi juga masih belajar. Sehat-sehat semuanya, lancar terus, sukses selalu. Dah, selamat tinggal teman-teman semua. See you. Oke, thank you banget Kak Adit buat kedatangannya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke Kak Jana nih, yang juga bisa sampai nasional, tembus ke nasional gitu Kak. Sebenarnya latar belakang utama akhirnya Kak Jana jadi Mapres itu apakah udah ngincer juga atau gimana nih Kak? Thank you Fikri. Menurut aku keputusan atau perjalanan Mapres aku itu nggak bisa dilihat secara terisolasi dari Mapres aja. Itu sesuatu yang memang menurut aku turunan atau derivatif dari sebelumnya aku banyak ikut lomba, di mana dan itu adalah pengaruh dari lingkungan. Jadi untuk menjawab kamu, aku nggak punya motivasi yang spesifik untuk jadi Mapres dari awal, karena sejujurnya aku nggak terlalu ngeh juga ini apaan sih gitu. Kayak sebenarnya pas aku ospek sih ada sih kayak Mapres sebelumnya yang kayak dia ngasih pidato apa sharing gitu. Cuman aku nggak begitu dengerin banget kayak, dan nggak begitu apa ya, rada halu juga sih ini apa sih Mapres sebenarnya gitu. Jadi nggak pernah terkecam gitu di pikiran aku, terkecam yang nggak pernah nancep di pikiran aku. Tapi aku punya senior yang sangat encouraging, bukan untuk Mapres tapi untuk lomba-lomba aja secara umum, untuk ikut lomba MUN, ikut lomba ekonomi. Mereka ngajak, mereka encourage kayak kamu harus ikut ini gitu. Dan aku orangnya karena lumayan bukan luas ya, kayak fleksibel dan kayak ngikut-ngikut aja, ya udah aku lakukan gitu. Tapi tentunya maksudnya fleksibel bukan berarti aku sekadar ikutnya. Kalau aku udah ikut, aku akan mengaplikasikan etos kerja yang maksimal gitu. Tapi intinya dari aku ikut lomba-lomba itu selama 2 tahun pertama lebih, itu kan ada beberapa prestasi ya, secara alami jadinya baru kepikiran untuk Mapres, dan orang-orang lain juga expect dan encourage itu. Ada ekspektasi juga dari kayak teman-teman dan komunitas di FEB UI yang aku merasa jadi mungkin bukan beban ya, tapi jadi kayak dorongan ya untuk ya udah coba gitu. Dan kalau satu hal juga nih, ini mungkin mindset atau hal yang aku punya dari awal, dan kenapa mungkin aku jadi ikut banyak lomba sebelum itu juga, meskipun memang bukan spesifik untuk Mapres ya. Senior aku pernah ngasih tahu gitu pas SMA, terus kayak ragu ikut sesuatu, dia intinya bilang kayak mending kalau memang bisa dicoba, maksudnya kayak nggak ada banyak trade off ya, maksudnya ini nggak milih dari hal-hal yang lain gitu, mending dicoba aja, dan
lebih baik dicoba dan tahu kalau misalnya gagal dan gak sanggup daripada kayak takut coba dan gak nyoba terus kayak sepanjang seumur hidup for the rest of your life bakal kayak penasaran, wah gimana ya kalau aku coba. Jadi mending coba aja terus kayak gagal ya udah gitu, daripada kayak selalu berandai-andai gitu. Itu mungkin arguably worse ya, kayak seumur hidup kayak menyesal gitu nggak pernah coba. Dan itu sih yang bikin aku jadi kayak ikut-ikut aja gitu, kayak ada apa ikut. Meskipun semakin tua itu kayak semakin susah untuk bisa nggak bisa sembarangan nyoba-nyoba ya, harus lebih strategis karena selalu ada trade off gitu. Kalau kamu coba ini, kamu jadi nggak bisa maksimal di ini, kamu ini. Tapi pas kuliah masih bisa untungnya. Jadi itu sih nggak ada motivasi spesifik, tapi karena lingkungan mendorong dan intinya aku punya mindset bahwa lebih baik mencoba dan gagal daripada kayak nggak coba tapi penasaran seumur hidup. Oke, thank you so much Kak Jana buat jawabannya gitu. Jadi ini mungkin juga bisa jadi start gitu ya buat teman-teman di kuliah gitu. Misalnya kalau ikut aja lomba, diikutin semua, nanti siapa tahu juga bisa kesempatan jadi Mapres gitu. Nah, berikutnya mungkin sudah di-remind sama panitia nih untuk masuk ke Q&A session. Jadi bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan untuk mengakses link Slido yang ada di kolom chat sudah dikirimkan oleh panitia. Nanti akan aku bacakan untuk pertanyaannya dari situ ya, teman-teman. Formatnya, nama, underscore pertanyaan. Terus kalau misalnya teman-teman ingin bertanya secara spesifik ke satu speaker tertentu, teman-teman bisa menyebutkan namanya ya, misalnya ke Kak Ilham atau ke Kak Jana. Atau teman-teman juga bisa menyampaikan pertanyaan secara general kalau ingin dijawab oleh dua speaker kita pada hari ini. Gitu. Untuk teman-teman panitia bisa minta tolong share screen slide itu. Oke, sudah muncul di sini. Mungkin pertanyaan pertama dari Rafli. Kak, tips survive kuliah gimana ya? Nanti aku ragu milih top 3 atau univ top lain, takut gak bisa mengikuti. Boleh diceritain Kak suasana kuliahnya kakak-kakak gimana? Mungkin ini lebih ke atmosfernya kali ya. Apakah atmosfernya kompetitif kah? Kalau di top 3 atau misalnya ya udah sebenarnya yang santai juga ada gitu. Boleh dari Kak Jana dulu mungkin. Ya, good question. Menurut aku kalau masalah semakin berat atau semakin santai gitu, kayaknya nggak usah dipikirin deh. Mending langsung targetin yang terbaik aja, karena semakin berat kuliahnya, dan semakin memang, tapi beratnya bukan berat yang kayak aneh-aneh gitu ya, maksudnya beratnya yang memang make sense, berat karena memang susah dan karena memang standarnya tinggi, bukan berat karena kamu nanti disuruh ikut kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, bukan gitu. Itu pasti nanti itu berarti kamu bisa berkembang dengan lebih baik juga, dan kamu nggak akan nyesel kalau kamu akan melalui apa namanya lingkungan kuliah yang lebih susah. Jadi menurut aku sih masalah ragu terlalu susah atau enggak itu dipikirin belakangan aja, karena nanti pasti kamu bisa beradaptasi, kamu nanti bisa strategize juga cara kamu bisa mengikuti. Jadi kalau pas masih SMA-nya itu nggak usah dipikirin, pokoknya targetin yang memang paling terbaik dan sesuai dengan kemampuan kamu untuk masuknya ya, untuk SBMPTN-nya, bukan untuk kamu pas kuliahnya nanti. Pas kuliah itu urusan nanti. Jadi nggak usah, jangan takut duluan gitu. Itu satu. Dan yang tentunya yang sesuai dengan minatmu. Kalau suasana kuliah aku pas di FEB UI itu, menurut aku sih sangat ideal, karena kalau dari segi sosial, maksudnya student body-nya, dari kayak lingkungan mahasiswanya itu sangat diverse. Jadi ada macam-macam, ada yang kayak sangat-sangat pokoknya setiap jenis pergaulan tuh ada. Jadi kamu nggak perlu khawatir kayak nggak bakal fit in atau gimana, karena pasti ada aja kayak orang-orang yang mirip sama kamu gitu. Jadi itu nggak perlu dikhawatirkan. Dan orang-orangnya itu kayak lumayan kompetitif, tapi nggak yang aneh-aneh gitu. Jadi kayak it's really nice menurut aku. Dan semua orang itu they have something that they're working on. Mereka punya kayak ambition mereka masing-masing. Jadi kamu bisa melihat
bisa dapat inspirasi juga dari teman-teman kamu gitu. Jadi itu bagus kalau itu untuk mempromosikan FEB UI ya. Tapi secara umum sih menurut aku jangan ragu untuk masalah nanti di kuliahnya gimana. Yang penting fokus di SBMPTN aja dulu. Oke, fokus dulu untuk masalah gimana nanti di kuliah. Nggak usah jadi consideration gitu mungkin ya Kak ya. Mungkin dari Kak Ilham gimana nih Kak? Ya, izin menambahkan ya. Tadi setuju banget, agree banget yang disampaikan Jana. Memang ya, kayak yang tujuan teman-teman tuh adalah masuk dulu univ itu ya. Baru masalah gimana nanti itu apa namanya itu urusan nanti gitu. Yang penting masuk dulu. Yang susah itu adalah masuk univnya, bukan just kita di sana ya. Jadi yang penting target dulu masuk dulu di sana. Nah, aku pun waktu itu ya, aku juga agak berpikir kayak negative thinking dulu ya. Aku coba fokus dulu masuk yang aku targetin pas udah diterima official diterima ya di SBMITB, baru aku pikir di sana tuh mau ngapain aja gitu, terus kalau di sana tuh seperti apa gitu. Jadi aku research tuh kayak nanya ke cutting juga gitu ya, kayak gimana, sampai dari kayak mata kuliahnya apa aja, ngajak meet lah, ketemu langsung waktu itu kayak biar clear gitu. Jadi dan aku meetnya itu ketemu langsung itu setelah aku diterima gitu. Jadi nggak pokoknya sebelum aku diterima tuh fokus ke persiapan aja sih, kayak memantaskan diri untuk masuk sana gitu. Baru setelah diterima baru teman-teman bisa explore gitu. Untuk kayak teman-teman struggle di sana ya, teman-teman harus research dulu ya, kayak apa sih yang dibutuhkan di sana, apa sih yang kemampuan yang harus dimiliki kalau masuk sana. Baru selama ada waktu itu teman-teman sebelum masuk kuliah itu, start kuliah itu teman-teman prepare buat ke sana. At least teman-teman gak kaget setelah nanti masuk kuliah itu. Dan mengenai suasana kuliah di SBM ITB lebih tekanannya lebih sedikit dibandingkan fakultas lain di ITB gitu. Ya bisa dibilang jujur aku ngerasa di ITB kuliahnya penuh tekanan ya, pressure gitu kayak tapi bukan nakutin juga ya, kayak ya tapi SBM sendiri enggak seperti itu gitu ya, kayak gitu. Jadi kayak lebih santai lah orangnya tuh, lebih enggak kayak sekaku yang lain gitu, fakultas lain gitu. Dan teman-temannya juga betul diverse, terus juga apa mungkin beberapa orang nganggap high class ya di SBM untuk anak-anak yang high class gitu, tapi nyatanya enggak kok. Aku temenan sama yang teman-teman yang biasa juga ya, yang award di beasiswa gitu banyak. Jadi dan mereka pun ya yang high class pun kayak ke kita pun kayak nggak seperti ada gap atau gimana, ya udah kita teman-teman aja gitu sih. Jadi kayak gitu. Jadi justru teman-teman yang high class itu kesempatan buat kita ya, kayak kan biasanya mereka kayak orang tuanya CEO apa, direktur perusahaan apa, nah itu buat relasi kita kayak apa ya, kayak misalnya kita ada bisnis apa, mungkin dibantu investor dan sebagainya gitu. Makanya kenapa aku pernah dapat apa namanya tuh cerita kenapa sekolah bisnis itu pada mahal-mahal gitu. Sebenarnya sekolah bisnis dimahalin itu kenapa? Karena ingin menciptakan environment orang-orangnya tuh yang memang kan bisa orang kaya tuh ya dari keluarga yang bisa kaya juga, bisa katakan ya seperti itu. Nah, mereka punya jabatan, mereka punya posisi. Nah, relasi itulah, lingkungan itu yang ingin sekolah bisnis dibuat. Jadi orang tuh saling terikat koneksi satu sama lain lah, memanfaatkan koneksi satu sama lain. Itu yang mahalnya ya gitu. Environment seperti itu. Gitu. Kalau dari aku barangkali itu ya. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, thank you Kak Ilham. Semoga menjawab ya ini Rafli. Oke, next mungkin kita berikutnya dari Anonymous nih Kak. Kak, kan nggak semua itu punya pencapaian atau pernah menang lomba atau pengalaman organisasi gitu yang bisa dijadikan portofolio. Nah, ada saran nggak Kak terkait hal itu? Mungkin bisa Kak Ilham dulu. Nah, kan tadi SNMPTN juga butuh melampirkan sertifikat gitu ya Kak ya? Betul sekali. Nah, menarik ini pertanyaannya. Nah, sebetulnya portofolio atau sertifikat itu bukan mandatory ya, atau kewajiban buat teman-teman semua. Jadi itu sunnah aja gitu, kayak mau dimasukin ya iya, nggak pun nggak apa-apa gitu. Tapi karena aku khawatir, takut ya, aku selama ada opportunity aku gas-gasin aja, gaskan lah ya aku masukin, karena kebetulan aku juga ada. Nah, tapi bagi yang nggak punya portofolio itu bukan suatu yang kayak bencana terus langsung kayak berpikir gak akan diterima gitu ya, enggak. Aku pun ada, aku juga agak heran ya, kayak aku nanya kayak ke teman aku yang di SBMPTN, di SBM ITB yang masuk SNM, kayak nanya, kamu masuk sertifikat apa? Aku nggak dimasukin kok gitu kan. Bahkan banyak tuh kayak yang dia tuh gak masukin, tapi terus aku nanya kenapa ya, ternyata sekolahnya bagus, mungkin rankingnya atau di ininya yang nggak dimasukin sertifikat ya. Terus karena cuttingnya banyak gitu yang masuk sana, sehingga kalau di SNMPTN ya udah, karena gak ada yang daftar lagi, meskipun kamu gak ada sertifikat ya kamu udah ada jatahnya buat sekolah ini. Jadi ya udah
biarnya kayak auto masuk gitu loh, kayak gitu. Jadi sertifikat tuh sebetulnya nggak wajib, tapi aku saranin, I recommend you kalau ada mah masukin aja gitu loh, kayak gitu, nggak ada salahnya juga ya kayak gitu. Jadi ya tapi kalau nggak ada pun ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Jadi itu lebih ke ini aja sih, kayak depends on teman-teman sendiri juga. Tapi ya tadi karena iklim atau persaingannya beda-beda tiap tahun, ya kalau ada sih manfaatkan aja gitu. Dan ya fokusnya kalau aku sih lebih ke ini aja ya, lebih ke apa, kalau teman-teman belum ada saat ini, kalau ada waktu berusaha aja cari untuk portofolio itu selama masih ada waktu gitu. Jadi manfaatkan gitu. Karena kalau secara psikologis ya, aku nggak tahu kalau asli juri di sana gimana, kayak kalau ada yang kosong kayak ngerasa oh pasti lebih pilih yang lebih komplit gak sih, kayak datanya gitu ya, portofolionya gitu, daripada yang kosong gitu sih. Semoga menjawab. Oke, thank you dalam jawabannya. Semoga yang jawab ya anonymous. Atau mungkin kita bisa coba tanya ke Kak Jana, karena mungkin kaitannya ini portofolio digunakan untuk seharian di perkuliahan itu Kak, sebagai mahasiswa, atau mungkin portofolio ketika nanti udah lulus mau daftar kerja. Itu gimana ya Kak? Bisa diceritakan itu mungkin pengalaman atau saran terkait misalnya orang-orang yang nggak punya portofolio, terus nanti pada saat mahasiswa atau ketika mendaftar kerja itu bagaimana Kak? Oke, yes, thank you Fikri udah menyesuaikan pertanyaannya. Aku juga lupa sebenarnya soalnya pas SMA masukin portofolio lomba apa. Tapi kalau untuk SMA sih aku balik ke tips yang tadi ya, kayak nggak usah dipikirin SNM, fokus SBM. Kalau untuk di kuliah, menurut aku harus banget kalian membangun portofolio. Tapi kalau bisa sih mindset-nya jangan ikut lomba untuk biar ada di CV gitu. Nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah. Tapi ada hal yang lebih berharga dari kalian ikut lomba itu daripada apa yang kalian dapat di CV, yaitu pengalaman belajar kalian, network kalian. Itulah yang dijadikan motivasi untuk ikut lomba. Menurut aku itu motivasi yang lebih apa ya? Lebih bagus sih dibandingkan kalau untuk sekadar ikut CV. Tapi memang secara pragmatis nanti bakal penting untuk kalian masuk mau nyari kerja, mau apply untuk kuliah selanjutnya, untuk ada CV-nya itu untuk ada isi yang banyak dan bagus, itu akan sangat-sangat membantu kalian. Jadi menurut aku sih kalian nggak perlu motivasi khusus ya untuk ikut lomba, karena sangat jelas gitu, yaitu pengalaman, network, dan CV gitu. Jadi you have to do it. Dan mungkin satu untuk mungkin menambah motivasi juga adalah S1 itu adalah nanti kalau kalian semoga masuk kuliah yang kalian inginkan, wherever that is, itu S1 itu waktu yang paling enak untuk bisa explore dan ikut macam-macam. Karena nanti setelah S1 itu udah lulus, misalnya kalian kerja atau misalnya S2 itu pertama ada beban-beban hidup sebagai an adult ya, kayak maksudnya kayak you have to pay for yourself, terus kayak ada kerjanya full time gitu, nggak ada waktu lagi untuk kayak coba-coba, untuk explore. Pokoknya S1 itu paling pas. Sedangkan kalau SMA kan kayaknya juga susah untuk explore kan, karena kayak kurikulumnya udah kayak memang terstandarisasi gitu, karena memang itu basic knowledge yang semua orang harus punya. Nah, S1 inilah memang kayak golden opportunity untuk kalian coba macam-macam, belajar sebanyak-banyaknya yang kalian inginkan, atau belajar sefokus-fokusnya memang sesuai dengan kalian minat kalian. Karena nanti sebelum dan sesudah itu udah nggak bisa seperti itu. Jadi itu sih untuk jadi motivasi mengumpulkan portfolio. Oke, berarti fokusnya bukan di portofolio tapi lebih ke pengalaman ya gitu ya, Teh. Karena lebih valuable yang pengalaman ketimbang keterangan di CV itu sendiri. Oke, kita akan next kali untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini secara general aja ya Kak. Menurut Kakak ketika belajar itu lebih enak atau lebih efektif belajar materi dulu baru latihan soal, atau latihan soal dulu baru materi nih? Ini mungkin nggak specifically buat SBMPTN, tapi mungkin belajar secara general aja gitu ya. Mungkin boleh dari kajian dulu. Yes, sejujurnya aku nggak banyak mempertimbangkan yang kedua ya, yang soal dulu baru belajar. Mungkin ada alasan itu lebih baik, tapi aku nggak tahu. Jadi aku nggak berani menjawab kayak mana yang lebih bagus, karena aku selalu melakukan yang pertama. Karena buat aku itu lebih make sense saja, karena kan belajar dulu biar tahu, nanti baru ngerjain soal pas udah tahu kira-kira soalnya tentang apa gitu. Tapi mungkin ada kayak alasan atau apa teori kalau ngerjain soal dulu mungkin lebih bagus, atau for some people memang itu lebih enak.
Tapi aku nggak tahu, jadi aku nggak berani jawab mana lebih baik. Tapi kalau aku, itu yang pertama. Selalu yang pertama. Yang belajar dulu materinya, baru ngerjain soal. Tapi bukan berarti kayak ngerjain soal itu kayak setelah di akhir banget, tapi di tengah-tengah juga nggak apa-apa. Tapi yang pasti ada belajarnya dulu. Gitu. Kalau Ilham gimana nih Kak? Ya, sama ya, maksudnya kayak gitu metodenya. Tapi ada beberapa juga sih yang memang kayak aku pernah dapat pengajar ya, yang dia tuh memang dari soal dulu gitu. Jadi per soal tuh kayak gimana tuh baru materi gitu. Tapi menurut aku memang lebih materi dulu ya. Kayak I think it's gonna better kalau memang kita pelajari materi dulu, gambarannya seperti apa dulu gitu. Nah baru kita ke soal gitu. Kadang kan soal tuh kan apa ya, dia tuh udah kayak mengasah, jadi kayak kita harus tahu dulu basicnya dulu. Kalau nggak tahu basicnya kan agak sulit ya, jadi lebih ke materi dulu baru latihan soal sih gitu. Dan dua hal itu sih yang teman-teman perlu konsiderasikan ya untuk cara coding itu. Dan sorry aku agak lupa. Jadi intinya adalah kadang ada beberapa orang yang fokus ke materi aja tanpa soal, tapi ada yang soal juga materi aja gitu. Tapi itu kembali ke teman-teman lagi ya, habitnya seperti apa, nyamannya seperti apa gitu. Ada tuh orang yang memang lebih suka soal dulu baru materi, ada juga materi dulu baru soal. Nah itu kita juga nggak bisa ini ya mention mana yang better, itu tergantung situasi dan kondisi teman-teman aja gitu. Cuma kalau aku sendiri sama Kak Jana mungkin atau teman-teman di sini lebih suka memang materi dulu baru soal gitu. Jadi soal tuh like buat ngetes aja, evaluasi gitu loh. Seberapa paham masalah materi gitu. Benar banget nih dari Kak. Karena aku juga sendiri personally lebih ke belajar materi dulu sih, dan kadang malah gak sempat latihan soal gitu, jadi belajarnya full materi. Oke, next mungkin kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Kak, cara milih jurusan itu gimana? Sesuaikan dengan apa aja ya, bingung banget. Jadi ada keresahan nih dari teman-teman audiens untuk memilih jurusan. Sebenarnya apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk pilih jurusan ya Kak? Mungkin dari Kak dulu boleh? Oke. Untuk pilih jurusan ini cukup bagi aku sendiri, pengalaman aku cukup panjang prosesnya ya. Kayak aku harus gak bisa satu aspek, gak bisa satu orang aku minta konsultasi dan itu jadi 4 pekan, enggak. Di aku harus banyak orang juga gitu. Pertama aku kayak ngaca dulu ke diri aku sendiri, kayak evaluate gitu loh, kayak aku tuh passionnya di mana, aku tuh sukanya di bidang apa, aku tuh jagonya di mana gitu loh. Itu yang pertama aku lakuin. Terus aku tes itu ke orang terdekat aku, kayak misalnya kayak teman-teman aku, bener gak sih aku cocoknya di sini gitu. Aku tanya ke ke guru aku waktu di SMA, kayak kayak aku tuh bagus gak sih di bidang ini gitu. Kayak aku tuh cocok gak sih di bidang ini kayak gitu. Terus aku juga konsultasi ke kayak senior cutting, kalau jurusan itu di sana itu kayak gimana gitu gambarannya gitu. Dan finally data yang ngedukung aku adalah tes psikotes itu ya, kan ada tuh kayak tes psikotes tuh kayak bakatnya tuh kemana, terus profession yang cocoknya tuh seperti apa. Nah aku kayak ngerasa ternyata semua cocok gitu, kayak apa yang aku suka sesuai, apa yang teman aku bilang kamu tuh jago di bidang ini sesuai, apa yang guru aku bilang kata sesuai, apa yang guru BK bilang sesuai. Jadi ya tanpa ada keraguan ya aku pilih itu sih gitu. Dan tipsnya sih yang pertama, jangan ke satu orang atau satu aspek ya, tapi menurut aku, kalau aku kadang kan orang tuh beda-beda pemikiran, jadi coba ke banyak orang gitu, kayak like, kita riset aja, gak mungkin kita semakin banyak data semakin valid kan, gak bias gitu loh. Kalau kita kuesioner cuma ke 10 orang kan khawatirnya datanya gak valid, siapa aja itu jadi outlier atau minornya data. Tapi kalau kita banyak ke 1.000 orang, 100.000 orang, nah itu akan lebih menjelaskan fakta yang ada di lapangan gitu. Jadi aku ke beberapa orang sudut pandang gitu, benar gak mengecek kemampuan aku di jurusan itu tuh oke apa gitu. Oke, tanya ke banyak orang dari Kak. Kalau dari Kak Jana dulu gimana nih Kak? Apa sih yang dipertimbangkan dulu akhirnya memilih FBUI? Yes, aku setuju banget sama yang Ilham bilang, dan itu pun termasuk nanti pas kuliah. Nanti pas kuliah menentukan kayak mau kerja apa gitu. You have to talk to people gitu. Dan kalau ngomong sama orang itu kayak tanya juga mereka itu kegiatannya apa, minta gambaran dari mereka, aktivitas kerjaannya seperti apa, biar kalian juga dapat gambaran, dan nanti baru bisa menentukan, kayaknya aku tertarik deh yang ini, kayaknya aku nggak tertarik. Soalnya, apalagi pas SMA ya, kan tuh menurut aku agak clueless banget tuh, kayak maksudnya nggak ngerti banget, ini jurusan tuh macam-macam banget. Dan
dari nama jurusan itu nggak selalu mengasih tahu kita kayak ini sebenarnya ngapain gitu. Jadi perlu banget untuk bisa ngobrol sama orang, entah itu alumni, entah itu orang yang udah kerja pun nggak apa-apa juga gitu. Nggak harus yang kayak maksudnya masih baru lulus SMA atau masih di kuliah gitu. Yang udah kerja pun juga masih bisa ditanyain. Karena kan ujung-ujungnya nanti mengarah ke pekerjaan. Jadi relevan banget untuk kalau bisa nanya yang orang-orang dewasa juga, bisa kayak punya om, tante, atau whoever, itu bisa. Kalau aku sih kebetulan aku nggak tahu ya, aku memang kayak langsung mutusin aja tanpa banyak research, tapi aku tahu kayaknya itu memang secara tidak disengaja atau subconsciously itu memang kepengaruh sama orang-orang di sekitar aku gitu. Karena yang tadi aku bilang itu ada senior aku yang di IEUI dan dia IPA, dan aku idolize dia banget. Menurut aku she's really cool, dia tuh keren banget. Dia bukan dari SMA aku, bahkan dari SMA dari Tangerang. Dan aku secara nggak langsung kayak memproject gitu loh. Jadi kayak ini orang ini keren, orang ini jago, pinter, berarti ini kayaknya jurusan ini yang dia pilih itu jurusan yang kayak mantep deh gitu. Itu bisa juga terjadi. Tapi lebih baik sih research yang intentional ya, kayak tadi Ilham bilang itu kayak nanya ke orang ini itu akan lebih baik lagi. Tapi ujung-ujungnya memang it's susah banget sih menentukan kayak passion gitu, kayak mana yang cocok itu nggak gampang buat semua orang. Dan mungkin untuk sebagai consolation ya, buat beberapa orang itu memang lebih gampang. Aku tahu mungkin punya teman-teman yang kayak mereka tuh tahu banget langsung passionnya mereka itu apa dan kayak dalam di sana. Tapi not everyone have that luck gitu untuk bisa tahu langsung kayak passionnya mereka apa. Bahkan mungkin seumur hidup gak bakal nemu passion gitu, and that's okay gitu. Jadi kalau kalian ini jangan merasa terlalu terpressure juga gitu. Just do your best to research kayak tadi dengan metode yang Ilham tadi jabarin. Jadi mencari informasi, research itu penting ya buat teman-teman sini untuk menentukan jurusan. Nah, cari tahu dulu nih di sana bakal prospeknya seperti apa, mungkin mata kuliah pelajari apa. Karena nanti juga kan berhubungan sama itu tadi yang Kak Jana bilang, sama dunia kerja juga gitu. Atau tadi Kak Jana juga bilang find your role model gitu. Temukan kira-kira siapa nih yang bisa jadi role model, jadi mungkin bisa menginspirasi teman-teman masuk ke jurusan itu. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Faik nih. Kak, kalau SMA-nya bukan SMA favorit, apakah berpengaruh ke peluang lolos SNMPTN? Nah, ini mungkin akan dilihat sama Kak Ilham ya, monggo Kak. Oke. Actually aku kalau bicara SNMPTN kayak ya aku juga mau bahas masalah yang 50-50 ya, karena ya tadi kayak tidak bisa diprediksi, iklim persaingan pun beda-beda tiap tahun gitu. Tapi I try answer-nya berdasarkan my pengalaman ya, pengalaman aku gitu. Nah, oke. Kalau misalkan SMA favorit berpengaruh ke peluang lolos SNMPTN, ya sebenarnya hard to say sih yes ya, karena biasanya memang sekolah favorit yang bagus gitu ya, alumni banyak, yaitu pasti akan lebih di consider sama pihak universitasnya gitu. Tapi bagi sekolah sebenarnya bukan favorit non favorit ya, tapi mungkin sekolah yang belum banyak alumninya di universitas tersebut gitu ya, terus kayak mungkin belum dikenal sama universitas tersebut gitu ya, kayak itu agak sulit gitu kayak gitu. Jadi memang rekam jejak sih yang berpengaruh gitu, karena kan mungkin ya sudut pandang aku ya, tapi aku juga nggak mau asumsi ya, pasti mereka juga namanya tuh kayak pengen yang kredibel lah ya, yang cari aman, lihat alumni banyak berarti memang ini bagus gitu kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang SMA favorit berpengaruh untuk SNMPTN, karena SMA itu kan justru SNMPTN itu tiketnya itu adalah dari sekolah gitu. Kalau SBMPTN kan dari teman-teman sendiri, nggak pandang sekolah dari mana, yang penting based on your score gitu lah ya, nggak ada faktor XX lainnya, ya udah murni from your score gitu, result your score gitu. Terus kalau misalkan SNMPTN banyak faktor, kayak misalkan nilai teman-teman, terus kayak sekolah itu, alumni sekolah itu, terus kayak akreditasi sekolah itu. Jadi memang cukup berpengaruh. Solusi dari aku adalah coba tanya ke BK-nya, kayak sekolah ini tuh udah ada belum sih alumni sebelum-sebelumnya yang masuk universitas ini. Nah, kalau ada alumni itu akan jadi peluang besar sih bagi teman-teman. Nah, kalau memang belum ada alumni, nah silakan dikonsultasikan lagi apakah teman-teman mau yang
risk take, karena dalam artian kayak udah gaskan aja gitu ya, kayak dengan segala resiko yang ada, atau kayak risk averse gitu yang teman-teman tuh kayak mungkin cari aman atau gimana gitu sih. Semoga menjawab. Oke, semoga menjawab ya baik. Oke, thank you Kak Ilham buat sharingnya. Kita langsung move aja ke pertanyaan selanjutnya dari Adila. Kak, tips dan trik buat belajar yang karena masih bingung nih mulai belajar dari mana, sekarang SPM tinggal berapa bulan lagi. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kayak dari Kak Jana bisa elaborasi. Kayaknya ada nggak sih Kak tips untuk memulai belajar bagi orang yang bingung mulai belajar dari mana gitu Kak? Aku nggak ada tips khusus. Menurut aku langsung besok kalian ini besok ini hari apa sih sebenarnya? Mulai aja langsung. Dan kalau memang baru mulai sekarang dan tinggal beberapa bulan, kalian mau nggak mau harus alokasikan waktu yang lebih banyak untuk untuk belajar SBMPTN ini. Jadi saran aku sih bikin ini ya, bukan jadwal tapi semacam untuk mendisiplinkan diri, kayak kasih target gitu, misalnya tiap hari 5 jam misalnya, aku nggak tahu berapa jam yang feasible dengan jadwal kalian. Terus dikasih selang-seling, jadi kayak misalnya setiap Senin, terus Rabu, terus itu kayak langsung set kayak suatu target berapa lama kalian harus belajar, dan itu kalau bisa yang banyak, yang tinggi targetnya, karena udah tinggal beberapa bulan. Terus kalau materi atau latihan soal, seperti tadi aku jawab, kayaknya perlu untuk belajar materi dulu. Jadi terutama kalau sosum ya, aku nggak tahu kalau saintek gimana, itu mungkin beda lagi dinamikanya. Jadi aku ini nggak apply ke saintek. Kalau sosum tuh mungkin kayak kalian seminggu pertama itu coba fokusin untuk buku kuning atau buku apa materi lain tuh kayak diselesain semua materinya. Terus minggu kedua baru mulai latihan soal sambil belajar materi lagi juga. Jadi harus punya strategi sih menurut aku, dan kayak punya semacam timeline gitu. Jadi dengan kalian punya tinggal berapa minggu, itu set harus udah di minggu ketiga udah harus kerjain misalnya 5 set soal. Di minggu keempat udah harus berapa set soal. Itu harus punya target-target gitu, dan kasih buffer. Jadi kayak seminggu sebelum kalian tanggal SBMPTN itu dikosongin gitu. Biar kalian kalau ada kejadian apa gitu yang bikin kalian jadi late, jadi masih ada waktu ekstra. Jadi tips aku sih langsung bikin itu. Udah bagus, kamu aware, tinggal beberapa bulan lagi. Nah, sekarang set a timeline, terus habis itu langsung terjun dan disiplinkan diri, fokusin itu. Dan kalau bisa sih sebisa mungkin tugas kuliah, UN itu kayak diminimalin aja menurut aku. Soalnya itu kayak, ini aku menekankan lagi ya, di kuliah itu nggak ada yang peduli kayak nilai SMA-nya berapa. Kayak nggak ada yang peduli UN kalian berapa, nggak ada yang nanya, sumpah. Bahkan pas aku UN aja kayak bener-bener pas pengumuman nilai itu diomongin sehari, terus setelah hari itu nggak ada sama sekali orang yang ngomongin itu. Kayak nggak ada yang peduli. Jadi ingat itu, mending kalian nilai SMA-nya jelek, tapi dapat kuliah, daripada nilai SMA-nya masih bagus, tapi nggak dapat kuliah gitu. Itu untuk menjadi nakut-nakutin kalian aja deh, biar kalian bisa jadi disiplin. Oke, thank you Kak Jana. Mungkin aku juga mau nanya nih Kak, misalnya nih kita udah bikin perencanaannya. Kalau tips dari Kak Jana itu untuk kita bisa konsisten melaksanakan planning yang udah kita buat tuh ada trik-trik tertentu nggak sih Kak? Mungkin dari pengalaman Kak Jana selama ini. Yeah, that's a very good question ya. Aku sih coba banyak. Pertama, nggak ada satu cara yang pasti akan apply buat semua orang dan akan apply sepanjang waktu hidup kalian. Jadi kadang buat aku pas tahun 2016 misalnya this works, terus tahun 2017 tiba-tiba nggak efektif lagi, aku coba yang lain gitu. Jadi eksperimen itu penting. Kalau aku sih, tapi dari pengalaman aku itu biasanya aku di kertas akan kayak bikin kalender gitu sih. Jadi beneran kayak aku bikin kotak-kotak. Meskipun sebenarnya ada aplikasi Google Calendar dan lain-lain, tapi aku buat di kertas kayak kotak-kotak kayak grid gitu. Terus aku kayak tulisin gitu target-targetnya. Terus aku taruh di meja gitu. Biar kayak keinget terus gitu. Dan di setiap hari itu aku ada sticky note. Terus aku tulis aja apa yang aku mau kerjain dan aku tempel. Dan tiap hari ganti gitu. Jadi itu salah satu hal-hal kecil ya bisa membantu untuk kalian bisa stick dengan goal kalian. Itu dari segi reminder ya. Kalau dari segi motivasi, ini again buat tiap orang kan beda-beda ya. Motivasi mau kuliahnya beda-beda, kayak level of ambition-nya beda-beda gitu.
tapi mungkin akan membantu kalau kalian coba mungkin tulis atau implement mindset yang agak memacu kalian itu. Memacu itu kata halusnya dari menakut-nakutin ya. Yang kayak tadi aku bilang misalnya kayak mending nilai sekolah jelek daripada nggak dapat kuliah. Kayak those sentences, kalimat-kalimat yang kayak kalian akan inget-inget terus gitu. Itu mungkin bisa membantu juga untuk kalian terpacu terus. Jadi kayak misalnya lagi males nih, misalnya kayak jam 4 habis kalian udah selesai sekolah, terus kayak I don't know, mau nonton YouTube, kalian udah kayak mau tidur-tiduran di kasur, tapi kalian nanti akan ingat itu, oh, kalau aku nggak belajar sekarang, mungkin aku nggak bakal dapat kuliah, atau kayak bikin skenario yang agak nakut-nakutin. Again, ini mungkin tips yang belum tentu bagus buat semua orang, yang mungkin beberapa orang yang punya kayak, I don't know, anxiety yang kayak serius gitu, atau kondisi-kondisi lain mungkin nggak bagus untuk jadi mau nambah overthinking. Tapi kalau misalnya kalian tahu kalian tuh orang yang tipenya terlalu cuek, terlalu malas, kayak aku, bukan malas tapi kayak aku kayak orangnya lebih yang cuek gitu, itu perlu kadang-kadang untuk bikin kayak skenario untuk memacu. Itu kedua. Kalau ketiga, dari segi fokus, tadi kan pertama itu reminder, kedua motivasi, ketiga fokus. Biar belajarnya kalian efektif, pas kalian memang udah set jadwal, terus kalian memang belajar, tips-tips kecil dari aku tuh salah satunya adalah put your phone away. Ini penting banget. Taruh HP-nya kalian. Aku taruh di tas, atau aku benar-benar HP itu setiap hari selalu di ruangan lain, di ruang kayak di ruang TV gitu, nggak di kamar aku. Karena aku kerja WFH mostly, work from home. Itu HP aku selalu di luar gitu. Dan charger aku tuh bahkan nggak pernah di kamar aku gitu, kecuali pas weekend. Charger aku tuh selalu di luar karena memang aku udah membiasakan HP aku di luar gitu. Itu membantu banget karena ada research yang aku pernah baca artikelnya. Bahkan HP kalian tuh ada HP aja gitu kayak di meja kalian dan nggak nyala HP-nya itu udah nge-distract kalian gitu. Karena I don't know, gue nggak tahu psikologinya atau kayak dari brain science-nya gimana, tapi itu distracting gitu. Jadi itu salah satu tips untuk bisa efektif. Mungkin 3 itu sih yang aku bisa kasih untuk kalian belajar dengan termotivasi dan efektif. Oke, thank you banget Kak Jana buat tipsnya nih. Ada 3 dari teman-teman, ada terkait sama reminder, motivasi, sama fokus juga. Bisa teman-teman terapin ya buat belajar SBMPTN juga. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu nih teman-teman, mohon maaf banget teman-teman yang pertanyaannya belum dijawab, mungkin bisa ditanyakan kepada speaker kita di lain waktu, atau nanti bisa juga menghubungi panitia gitu ya, kalau misalnya mau ditampung dulu pertanyaannya. Karena waktunya mungkin sudah habis dan sudah kita 1,5 jam nih kita ngobrol-ngobrol sama speaker kita yang keren-keren banget, akan aku tutup di sini sebagai moderator. Aku mohon maaf apabila sama memandu acara tadi banyak kurang dan kesalahan. Aku kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.